minumlah. Aku sudah bersusah payah mendapatkan resep ini untukmu. Minumlah obat ini. Masih ada 30 resep lagi yang menunggumu. Ibio, resep ini terlalu pahit. Aku tidak bisa meminumnya. Kau tidak mau minum? Apa kau bisa punya anak laki-laki hanya dengan tidak minum? Sudah menikah 3 tahun dan kau bahkan tidak bisa punya anak laki-laki. Suamiku. Suamiku, tolong, mohonkan pada ibu untukku. Demi punya anak laki-laki untuk keluarga, aku sudah disuntik lebih dari 100 kali. Minum itu demi kebaikanmu sendiri. Bagaimana bisa anak menikahimu? Ayam betina yang tidak bisa bertelur ini? Diam, pergi masak. Tamu penting akan segera datang. Ada tamu datang ke rumah? Apakah mereka laki-laki atau perempuan? Kenapa kau peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan? Apa salahnya perempuan? Kau yang tidak bisa melahirkan apa-apa. Sudah 3 tahun, seharusnya kau lebih cemas dariku. Kau harus mencari cara untuk punya anak laki-laki. Anak baik, bukankah perusahaanmu kekurangan 1 juta rupiah? Aku sudah menjual maharnya. Apa yang kau lihat? Dasar tidak berguna. Hanya segitu, Ibu, kekurangan ini sama sekali tidak bisa ditutupi. Itu tidak cukup. Ini semua karena kau. Dasar tidak berguna, pembawa sial. Sejak anakku bertemu dengan dia tidak pernah beruntung. Hei, bagaimana jika ada seorang wanita yang bisa maju dan membantuku keluar dari situasi mendesak ini? Hehe, itu akan sangat bagus. Suamiku sedang dalam situasi mendesak. Kenapa aku tidak pergi bertanya pada ayahku? Nona, setelah bertahun-tahun ini, apakah Nona masih marah pada Tuan? Dia sangat merindukan Nona, dan berharap Nona tidak menyalahkannya. Aku baik-baik saja sekarang, menjalani hidup normal. Dengin Mason, aku sudah sangat puas. Tuan masih ingin menebus kesalahannya padamu. Kembali dan beritahu ayah, jika dia benar-benar ingin menebus kesalahannya pada baru-baru ini, Mason, perusahaannya sedang ada masalah. Aku ingin meminta ayah untuk membantunya. Baik, Nona, selama bertahun-tahun, Tuan sudah memberimu biaya hidup, tapi Nona tidak menerimanya. Tuan mendirikan 2 yayasan atas namamu, yaitu Yayasan Beasiswa Pengentasan Kemiskinan dan Yayasan Startup Usaha Kecil Menengah. Aku akan melaporkan uang Yayasan Startup Usaha Kecil Menengah ini kepada suamimu. Jika tidak, bahkan jika dia mencoba 1000 tahun lagi, itu tidak akan seberapa dibandingkan dengan kekayaan Nona. Terima kasih. Juga, ini adalah situasi pendanaan Yayasan Beasiswa Pengentasan Kemiskinan. Ada seorang mahasiswa pasca sarjana yang baru mulai bekerja. Baru-baru ini, batas kartu kreditnya terlampaui. Pengeluarannya agak tinggi. Tidak apa-apa, dia baru saja lulus. Tekanan masyarakat tinggi. Wajar jika mengeluarkan sedikit lebih banyak uang. Karena kita sudah membantunya, kita harus membantunya sampai tuntas. Aku pergi. Nama, dia menghabiskan lebih dari 10.000 rupiah. Un tuc d'herbelangeade à l'âme satubulent. Ini terlalu boros. Orang yang mensponsoriku dulu, keluarganya ternyata sangat kaya. Andai saja aku bisa lahir di keluarga seperti ini, betapa hebatnya itu. Halo, aku adalah Elili yang sudah lama kalian sponsor. Aku tidak ingin mengganggu kalian selama ini. Tapi karena aku akan perkegala amal hotel hari dan aku kebetulan lewat, aku ingin membalas budi kalian. Tuan tidak ada di sini. Silakan masuk. Baiklah. Silakan du duc. Aku akan mengambilkan air untuk... Baik, terima kasih. Tas Hermes terbaru. Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, dan ini. Banyak. Satu botol air, harganya Rp500.000. Sangat kaya. Mereka hanya memberiku Rp10.000 sebulan untuk mendukungku. Maaf, Tuan dan Nona sudah pergi keluar. Mereka mungkin tidak akan kembali untuk sementara waktu. Namun, Tuan memberi instruksi. Anda adalah penerima sponsor utama dari yayasan kami. Tolong beritahu saya jika Anda punya permintaan. Ini adalah kontrak donasi. Perlu dikirimkan ke keluarga Zhang jika Anda tidak keberatan. Tentu saja, tidak masalah. Karena kalian kaya, kalian mungkin bahkan tidak akan menyadari jika sebuah tas hilang. Tuan,
Mungkin kali ini, Nona akan benar-benar menerima kebaikan Anda. Selama dia bersedia memaafkan, aku bersedia mengeluarkan biaya berapapun. Permisi. Apakah ini keluarga Zha? Ya, Ini adalah kontrak gala dari donasi keluarga Li kepada keluarga Zha. Jadi putri keluarga terkaya itu ternyata adalah karyawan magang baru di perusahaan itu kau. Jadi yang seharusnya mengantarkan kontrak itu ternyata adalah Tuan Zha. Nona Li, selamat datang. selamat datang. Ini benar-benar pantas untuk putri keluarga terkaya. Lihatlah sikap sangat berbeda dari para ibu rumah tangga itu. Nona Li, mereka benar-benar mengira aku putri keluarga terkaya. Nona Li, terima kasih atas kerelaan Anda dan datang jauh-jauh sendiri. Ibu, tamunya sudah datang. Apa urusanmu? Pergi sana, dasar tidak berguna. Perusahaan anakku sedang dalam kesulitan besar. Jika bukan karena sumbangan murah hati Nona Li yang mengantarkan kontrak donasi ini, kau bahkan tidak punya hak untuk duduk di meja dan makan. Apa yang ibu katakan? Dia putri keluarga terkaya, Nona Li. Siapa lagi kalau bukan dia? Nona Li. Apakah ini kontrak donasi dari yayasan startup? Ya, Bib. Bagus sekali. Dengan kontrak donasi ini, anakku bisa bangkit kembali melawan segala rintangan. Itu tidak benar. Ibu, aku tahu bahwa perusahaan Mason sedang dalam kesulitan besar. Akulah yang membantu, dan akulah Nona Li yang asli, putri keluarga terkaya. Omong kosong apa yang kau katakan? Ibu, itu benar. Aku tahu perusahaan Mason tidak berjalan dengan baik. Akulah yang membuat keluarga Li berinvestasi padanya. Dasar tidak tahu malu. Keluarga Zhang kami membesarkanmu selama bertahun-tahun, membiarkanmu makan dan minum gratis. Dan kau bahkan tidak bisa punya anak. Itu sekarang kau bahkan ingin mengambil pujian atas pencapaian Nona Li. Ibu, semua yang kukatakan itu benar. Apa yang membuat ibu mengatakan dia adalah Nona Li dari keluarga Li? Kenapa dia bukan Nona Li? Lihatlah tas di tangannya. Itu adalah tas Hermes edisi terbatas. Apa kau tahu berapa harga salah satu tas ini? Bahkan jika kami menjualmu, kau tetap tidak akan mampu membelinya. Bibi, itu hanya sedikit. Hanya berdasarkan gaya tasnya. Itu tidak mungkin asli. Jika miliknya tidak asli, lalu milikmu asli? Jika kau berani mengganggu, Urusan penting anakku lagi. Aku akan membunuhmu. Dasar tidak berguna. Tas ini adalah edisi terbatas Glock yang ada di tangan, jadi milikmu pasti palsu. Tas ini bisa diautentikasi dengan memindai kode QR di situs web resmi. Silakan pindai saja kalau begitu. Sejak aku lulus, aku sudah magang di perusahaan Tuan Zha. Aku sudah lama mendengar bahwa Tuan Zhang berbakat dan tampan, tapi dia punya istri yang tidak pantas di rumah. Itu pasti kau, kan? Hanya aku yang punya tas ini. Hasil pindaiannya asli. APA. Bu, tidak mungkin. Tas ini jelas milikku. Kau pikir kau pantas mendapatkan tas seharga lebih dari 20 juta rupiah? Sayang, tolong percayalah padaku. Tas ini milikku. Diam, pergi. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Jangan sampai Nona Li melihatmu. Masuklah. Eli, aku tidak pernah menyangka bahwa kau adalah putri orang terkaya. Sebenarnya, sejak kau bergabung dengan perusahaan, aku sudah memperhatikan. Aku tahu kau memiliki aura yang luar biasa. Tidak seperti beberapa ibu rumah tangga yang usang. Kau berada di level yang sama sekali berbeda. Tentu saja, ku dengar perusahaanmu sedang mengalami masalah. Aku tidak banyak membantu. Aku hanya mengatakan beberapa patah kata kepada atasan. Kau hanya menyebutkannya dengan santai dan menyelamatkan perusahaanku. Jika aku bisa menjadikannya wanitaku, karierku di masa depan pasti akan melesat. Oh, benar, ku dengar. Orang terkaya itu belum kembali selama 10 tahun. Dan kali ini, keluarga Li secara khusus mengadakan jamuan perayaan untuknya. Aku juga dengar bahwa dana beasiswa dan dana kewirausahaan ini dibuka secara bersamaan. Benar. Jadi, kau lihat dana kewirausahaanku membutuhkan tanda tangan yayasan. Jadi, Nanti, kau bisa ikut denganku saja. Aku tidak akan seperti beberapa orang yang tidak membantumu saat kau dalam masalah. Dan saat kau sudah sukses, apa gunanya mereka? ayo Bagaimana tas milikku bisa ada padanya? Itu dia. Halo?
Kakak, aku murid yang kau sponsor. Ada APA, bukankah aku sudah menginstruksikan yayasan tentang ini? Aku hanya bertanggung jawab memberimu uang. Jangan ganggu aku dalam kehidupan sehari-hari. Aku benar-benar tidak ingin mengganggu. Hanya saja, ayahku menderita leukemia dan membutuhkan kemoterapi. Karena kau mensponsori, kau harus menyelesaikannya. Jika situasi keluargaku menyebabkan kesulitan dalam studi, bukankah kau akan merasa bersalah? Berapa banyak lagi yang kau butuhkan? Rp27.976.000. Sudah ditransfer. Halo? Kenapa begitu kasar? Halo, iPhone terbaru, berapa harganya? Nona, model terbaru baru saja tiba. Harganya agak mahal, total Rp27.976.000. Pembayaran berhasil. Apakah ini kehidupan orang kaya? Halo? Kenapa kau lagi? Halo, kakak, operasi ayah masih butuh lebih banyak uang. Jika kau tidak membantunya, aku akan membenci. Berapa banyak lagi yang dibutuhkan? 400 juta rupiah. Ayahku ada di ruang operasi sekarang. Transfer padaku sekarang. Sudah ditransfer. Halo? Halo, uang orang kaya benar-benar seperti ditiup angin. Ada apa dengan orang ini? Bukankah sudah kubilang, jangan menelepon, kecuali ada hal penting? Kakak, aku butuh uang untuk pakaian wisuda. Uang saku bulanan sudah habis? Sekarang musim wisuda, aku punya banyak pengeluaran. Kenapa kau tidak memberiku kartu kredit tambahan? Apakah wisuda benar-benar semahal ini? Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Cih, pelit sekali dengan uang sedikit. Jika tidak punya uang, kenapa berpura-pura kaya? Sponsornya. Jadi, selama bertahun-tahun ini, Kala Yang, selama ini kuhemat dan kutabung untuk disokong setiap bulan. Ellie Lee, sponsor bulananmu, dari 2 juta hingga 20 juta rupiah sebulan. Masih belum cukup, bahkan kartu kredit pun tidak cukup. Aku sudah membantumu karena kebaikan. Namun kau malah mencoba merebut suamiku. Aku sangat penasaran. Jika kau bahwa akulah yang mensponsorimu setiap bulan, dan jika kau juga tahu bahwa perusahaan Dislamat Kinoleku, apa yang akan terjadi nanti? Terburu-buru. Ada apa? Nona telah menerima. Saint-Bangan à Malmu, un tube Keluargazan. Dia sedang dalam perjalanan ke acara 10 tahun. Akhirnya, Mafkan Aku. siapkan mobil. Kita harus pergi ke acara amal sekarang. Tuan Zhang, aku tidak menyangka keluarga Zhang mendapatkan dukungan dari keluarga Li yang terkaya. Keluarga Zhang di masa depan pasti akan makmur. Tuan Zhang, jangan lupa untuk tetap berhubungan di masa depan. Jangan lupakan, kami teman lama. Aurora Lee, kau berani muncul? Jika orang palsu sepertimu bisa datang, kenapa aku tidak? Aku palsu? Kau. Mason, awalnya aku berharap Tuan Lee bisa bekerja sama denganmu dengan baik. Tapi, istrimu, dia terlihat sedikit tidak tahu apa-apa. Apa yang kau lakukan di sini? Sayang, dengarkan aku. Ellie ini, dia sama sekali bukan wanita kaya seperti yang dia klaim. Dia bukan, atau Tentu saja aku. Tidak hanya itu, Ellie Lee ini juga orang yang sponsori. Selama beberapa tahun terakhir, aku diam-diam mensponsorinya, membantunya lulus dari universitas dan studi pasca sarjana sampai dia memasuki masyarakat. Jika bukan karena aku, Daza Pekundang. Beraninya kau datang ke sini, mengganggu putraku? Putraku tertarik pada putri sulung keluarga Lee. Jadi, kau tidak suka? Kau tidak yakin? Iri, cemburu, bahkan benci? Tapi, Pikirkan baik-baik, apakah kau pantas? Dibandingkan dengan Ellie, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kau sama sekali tidak bisa dibandingkan. begitukah? Bagaimana jika kukatakan pada bahwa akulah putri sulung keluarga Lee? 1 jam yang lalu. Cepat. Jika kau menunda pertemuanku dengan putriku, kau akan menanggung akibatnya. Tuan,
Ada kemacetan di jalan. Quelle obégitu, Pangi l'hélicoptère. Dalam 10 menit, aku harus sampai di sana. Kau Kari Masala, ya? Jika kau adalah Nona Lee, apakah keluarga Zhang kita akan begitu sengsara? Aurora Lee. Sudah berapa kali kubilang pada bahwa menjadi seseorang, hal terpenting bukanlah kekurangan kemampuan, tapi ketulusan, terutama wanita, juga harus berlapang dada. Berlapang dada? Maksudmu melihat suamiku berselingkuh dengan wanita lain, begitu? Memangnya kenapa? Itu demi kebaikan keluarga kita, Demi Mason. Begitu ya? Kau juga berpikir begitu? Baiklah. Aku mengerti maksudmu. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian semua apakah dia benar-benar Nona Lee yang agung itu. Pergi sana jika kau merusak urusan penting putra. Akan kuhaya kau. Cepat Benar sekali. Putramu memang sudah mendapatkan proyek khusus keluarga Lee. Namun, keluarga Lee baru menyetujui. Mereka belum menandatanganinya. Begitu, ya? Bagaimana aku bisa tahu? Nona muda seperti Ellie. Dia sibuk dengan urusan hal seperti ini. Mana mungkin dia ingat denken jelas? Benar sekali. Proyek khusus keluarga Lee ini membutuhkan Nona Lee untuk menandatangani secara pribadi untuk memulai jamuan amal hari ini. Karena begitu, Ellie, cepat tanda tangani untuk memulai jamuan amal hari ini. mari kita saksikan Bagaimana jamuan amal yang sebenarnya. Cepat tanda tangan. Cepatlah. Ellie. APA, jangan-jangan kau tidak tahu siapa nama Nona itu ya? Diam. Kau tidak punya hak bicara di sini. Ellie, cepat tanda tangani. Begitu gala amal dimulai, kita akan bisa mendapatkan Donazimu. Benar sekali. Tanda tangani sekarang. Baiklah, aku akan tanda tangan. Aku tidak pernah menyangka keluarga Zhang kita akan pernah bisa menghadiri gala amal dari keluarga Lee yang terkaya. Begitu saatnya tiba, saat gala amal, dana keluarga akan disuntikan ke keluarga Zhang kita. Maka keluarga Zhang kita ditakdirkan untuk menjadi terkenal. Mason John, apa kau tidak takut orang-orang akan menertawakan seorang pria dewasa yang harus bergantung pada uang wanita hanya untuk membangun perusahaannya sendiri? Menertawakanku? Apa yang perlu ditertawakan? Hidup dari keluargaku berarti aku kaya. Aku adalah generasi kedua orang kaya. Hidup dari wanita itu berarti kebanggaan bagi. Apa yang ingin kau lakukan membuatku malu. Di depan semua orang ini, aku tidak bermaksud membuatmu malu. Aku hanya berpikir, dengan semua kemesraanmu, Dan Raewon Yu, sekarang, bagaimana jika, kau tahu, dia bahkan tidak bisa memulai gala amal ini? Bagaimana jika dana beasiswa dan dana kewirausahaan tidak bisa diakses? Bukankah itu akan jadi lelucon? bagaimana mungkin? Kenapa tidak? Tas yang dipegang Ellie ini saja. Kau tidak akan menghasilkan sekian dari harganya seumur hidupmu bekerja. Hermes edisi terbatas. Memang sangat berharga. Tapi syaratnya adalah, tas ini miliknya. Bukan berarti dia mencurinya dari rumah orang lain. Bukan miliknya, hanya wanita berpandangan sempit sepertimu yang akan begitu cemburu. Saya mungkin bahwa gala amal gagal dimulai. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Apalagi memangnya, itu karena dia Bukit, Nona Lee asli dari keluarga Lee sama sekali. Orang yang bisa memulai gala ini dan menggunakan dana untuk membantumu, Bukin dia. Diam. Apa kau punya hak bicara di sini? Aku menikahimu dan membawamu ke keluargaku untuk melahirkan anak-anakku, untuk melayani ibuku dan mengurus rumah, bukan untuk datang ke sini dan membuatku malu. Mason John, demi kau dan keluarga ini, aku sudah berkorban terlalu banyak. Cukup. Berhenti mencoba mencari simpati. Pergi sana. Tepat jika aku bukan Nona Lee dari keluarga, bagaimana mungkin aku punya tas edisi terbatas ini? Ellie, apa sebenarnya yang terjadi jika gala amal tidak bisa dimulai? Yayasan tidak akan bisa membantu kita. Aku tidak begitu tak. Mungkin karena aku sudah terlalu lama tidak pulang. Ya, benar sekali. Aku mengumumkan bahwa gala amal dimulai sekarang. Aurora Lee. Apa kau gila? Kau yang hilang. Gila adalah wanita ini yang kudanai selama 7 tahun. Namun dia tidak pernah menunjukkan warna aslinya. Dan sekarang ingin merebut suamiku. Gila adalah pria ini. Sun Yang Demi. Identitas Nona Lee palsu. Ingin berpisah denganku. Akan kuhajar kau sampai mati. Dasar pembawa sial. Beraninya kau memukul ibuku. Nona Lee, penandatanganan berhasil. Gala amal dimulai. Bagaimana mungkin?
Gala amal berhasil dimulai. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena aku adalah putri dari keluarga Li terkaya di Zhangcheng. Aurora Li. Siapa sangka, keluarga Zhang Anda punya orang aneh seperti itu. Mengesampingkan hal lain, bicara soal semua orang di kota Anggrek, berapa banyak bisnis yang telah dibantu oleh keluarga Li. Anda benar, dulu. Badai finansial, jika bukan karena Tuan Li menyediakan 10 miliar rupiah sebagai modal awal untuk bisnis yang hadir. Sekarang, bagaimana kita bisa mencapai kemakmuran kita saat ini? Kita mungkin sudah kelaparan sejak lama. Menghina orang lain boleh saja, tapi menghina putri Taipan terkaya sama sekali tidak diizinkan. Tuan Zhang, dalam melakukan sesuatu, rasa syukur adalah kuncinya. Setetes kebaikan harus dibalas dengan lautan terima kasih. Jika hari ini Anda tidak membalas kebaikan ini di mata keluarga lain di kota Anggrek, Anda kemungkinan akan menjadi duri dalam daging mereka. Duri di hati mereka. Jika Anda menerima dana dari yayasan Tuan Li dan istri Anda kemudian menyamar sebagai anggota keluarga Tuan Li, Anda tidak akan bisa bertahan di kota Anggrek. Diusir dari kota Anggrek, masuk daftar hitam di industri, dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Aurora, apakah Anda puas sekarang? Saya datang hari ini hanya untuk memberitahu Anda bahwa saya adalah putri keluarga Li. Selama ini, saya telah menjaga harga diri dan kepercayaan Anda. Sebenarnya, perjamuan hari ini, saya ada untuk membantu Anda. Saya secara khusus meminta ayah saya untuk memberi Anda. Diam. Suamiku. Jangan panggil aku, suami. Ketika Anda mengucapkan kata-kata itu membuat saya muak. Anda tidak benar-benar berpikir bahwa dengan menandatangani nama Anda untuk memulai gala amal ini, Anda telah menjadi Nona Li, bukan? Yang asli tetap asli, yang palsu tetap palsu, ayam tetap ayam, dan burung phoenix tetap burung phoenix. Anda masih tidak percaya padaku. Cepatlah, kalian semua. Jika Anda menunda saya untuk melihat putri saya, bahkan sedetik pun, dan putri saya disakiti. C'est ya Kan Beruruzan dans Gonkalian semua. Ya. Apa yang membuat saya percaya pada Anda? Gala amal telah dimulai. Dan Nona Li ada di sini. Dia pasti akan mendanai yayasan. Karena istri Tuan Zhang mengaku sebagai putri keluarga Li. Dan wanita ini juga mengatakan dia adalah putri keluarga Li. Masalah ini mudah diselesaikan. Bagaimana? Karena ini adalah gala amal, maka siapapun yang menyumbangkan lebih banyak uang adalah putri Taipan terkaya yang sebenarnya. Itu ide bagus. Ellie kida kantik dan baik hati. Apapun yang dia keluarkan akan dengan mudah mengalahkannya. Benar, Ellie? Tentu saja benar. Aurora, apakah Anda melihatnya dengan jelas? Keluarga Zhang kami membesarkan Anda selama 3 tahun tanpa hasil. Dalam 3 tahun ini, Anda tidak pernah membantu. Keluarga kami sedikit pan. Tapi setiap kali ada masalah, Anda selalu ada. Ibu, selama 3 tahun terakhir, saya telah melayani keluarga Anda dengan nyaman. Tapi hanya karena wanita ini, Anda akan memutuskan hubungan dengan saya. Mungkin Anda tidak tahu. Wanita ini, saya mensponsorinya selama 7 tahun penuh. Dia tidak punya uang. jika Anda berani mengucapkan satu kata lagi, saya akan mencabut gigi Anda. Kian kita kantik dan baik hati. Dialah yang mensponsori orang lain. Bagus, saya ingin melihat bagaimana dia menyumbangkan uang ini. Jelas. Gesek kartu berharga. Eli Li telah menyumbangkan 100.000 rupiah. Terima kasih, Nona Li, atas kontribusi besar Anda untuk amal kota Anggrek. Eli, Anda menyumbangkan begitu banyak sekaligus. Anda benar-benar cantik dan baik hati. Bibi, ini hanya 100.000 rupiah. Ini hanya uang sarapan saya. Tidak seperti beberapa orang yang belum pernah melihat sebanyak itu seumur hidup mereka. Ini adalah perbedaan antara manusia. Siapa bilang saya tidak punya uang? Di keluarga Zhang kami, Anda hanya mendapat 300.000 rupiah. Sebulan untuk belanja. Untuk APA Anda berpura-pura? Saya tahu berapa banyak uang yang Anda miliki lebih baik daripada Anda sendiri. Kesalahan terbesar yang Anda buat adalah tidak mengenal saya dengan cukup baik. Saya akan menyumbangkan 1 juta rupiah. Saya akan menyumbangkan 1 juta rupiah. 1 juta rupiah? Aurora Li, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Apakah Anda harus mempermalukan saya dan membuat saya terlihat bodoh di depan orang-orang ini? Apakah itu yang Anda inginkan? Saya hanya ingin membuktikan betapa butanya Anda sebenarnya. Baiklah, baiklah. Kalau begitu saya ingin melihat bagaimana Anda membuktikannya. Apa yang bisa dia buktikan? Uang apa yang dia punya? Jika dia tetap di sini, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Gesek kartu gagal. Saldo tidak mencukupi. Dan dia menyebut dirinya putri orang terkaya, dia bahkan tidak punya 1 juta rupiah. Saya kira Anda sangat menjengkelkan. Ternyata Anda bahkan tidak bisa menyediakan 1 juta rupiah.
Kartu tunjangan saya ada batasnya. Dulu ketika saya mensponsorinya, saya seharusnya tidak memberinya. Kartu tambahan kartu kredit saya tidak menyangka hanya dalam 1 bulan, dia bisa menghabiskan batas 1 juta rupiah. Tidak bisa menyumbang. Orang-orang memang berbeda. Uang ini bukan apa-apa bagi saya. Tapi Anda tidak akan pernah bisa menabung sebanyak ini seumur hidup Anda. Anda yang memberi batas pada kartu saya. Kartu Anda, mengapa saya harus memberi batas padanya? Jika Anda ingin menyumbang, lakukanlah. Jika Anda tidak ingin, jangan. Tidak menakutkan menjadi tidak berperasaan. Yang menakutkan adalah seseorang yang tidak berperasaan dan masih berpura-pura menjadi berbudi luhur. Saya tidak percaya keluarga Zhang kami menghasilkan orang menjijikkan seperti itu, bahkan lebih menjijikkan daripada kecoa. Saya memintakan Anda sekarang Segera untuk menghilang dari pandangan saya. Jika Anda tidak bisa menyumbang, pergilah. Tidakkah Anda mendengar apa yang mereka katakan? Keluar. Saya akan menyumbangkan stempel pemilik Yayasan Malaikat. Dengan stempel ini, saya bisa memobilisasi semua aset Yayasan Malaikat. Apakah ini cukup berharga? Yayasan Angel awalnya didirikan oleh orang tua saya. Segel ini selalu ada di tangan saya. Hari ini, di lelang amal ini, dengan mendonasikannya, ini bisa dianggap memenuhi salah satu keinginan terakhir ibu saya. Kamu benar-benar kot segel rusak ini. Kamu sudah memilikinya sejak menikah ke keluarga kami. Aku tidak pernah melihatmu menggunakannya. Jika ini benar-benar segel Yayasan Angel, apakah keluarga kita akan begitu lusuh selama ini? Apakah kita harus menjadi ibu rumah tangga, berhemat dan menabung untuk setiap sen? Tepat sekali. Dan dia bilang ibunya memberikannya padanya. Apa ada yang salah dengan kepalamu? Ibumu benar-benar menipumu dengan parah. Mereka memintamu menyumbangkan uang, bukan barang rongsokan. Nona Lee, donasi itu tentang niat, bukan nilai uangnya. Lagi pula, barang ini, saya rasa ada nilainya. Terlihat familiar. Benarkah? Segel rusak yang sudah ada di rumah kami digunakan sebagai alas gelas. Hanya orang sepertinya yang akan menganggap barang rongsokan ini sebagai harta, menghargai miliknya yang tidak berharga. Jika kamu tidak tahu apa yang baik, maka jangan berdiri di sini, menyebarkan omong kosong dan membingungkan semua orang. Segel Angel ini adalah hal paling berharga yang ditinggalkan ibu saya. Segel ini sendiri bisa membeli 10 jalan, bahkan lebih dari itu. 10 jalan? Aurora, kamu benar-benar lucu. Apa kamu pikir ini adalah giok kekaisaran? Apa kamu sudah gila? Jika dulu, kamu memang bisa membuatku gila. Tapi sekarang, kamu tidak pantas. Tidak pantas? Apa yang kamu lakukan? Sebuah giok rusak seperti ini? Kembalikan padaku. Baiklah. Aku akan mengembalikannya padamu sekarang juga. Ellie Lee Camu. Ellie Camu. Maaf, itu tidak sengaja. Bagaimana kalau begitu? Aku akan memberimu 500.000 rupiah. Anggap saja sebagai kompensasi. Apa kamu tahu betapa berharganya segel ini bagiku? Aku mengerti. 500.000 rupiah tidak cukup. 1 juta rupiah. Ambil uangnya dan pergi sana. Segel ini tak ternilai harga, ratusan kali lipat dari jumlah donasi, bahkan ribuan kali lipat. 1 miliar rupiah, Aurora Lee. Aku rasa kamu bahkan tidak mampu 100.000 kan membeli seluruh kota ini. Yang bisa membeli seluruh kota ini adalah aku, putri orang terkaya di kota ini. Jika kamu punya uang, sumbangkanlah. Jika tidak, jangan pamer pada kami. Orang sepertimu yang tidak tahu mana yang tinggi mana yang rendah. Semakin kamu memamerkan diri di sini, mencoba menyelamatkan martabat keluarga Zhang kami, semakin meremehkan orang sepertimu. Sungguh menyedihkan. Aku mendapatkan kembali martabatku? Bukan begitu, uang yang disumbangkan Ellie membantuku melewati masa sulit. Tapi kamu tidak tahu berterima kasih. Tindakanmu membuatku muak. Muak? Dan kamu ingin aku meminta maaf padanya? Itu tergantung. Apakah dia pantas? Aku rasa kamu hanya tidak ingin berdonasi. Aurora Lee, aku heran bagaimana seseorang sehebat Tuan Zhang bisa jatuh cinta pada wanita sombong seperti. Jika kamu punya uang, kamu akan berdonasi. Jika tidak, pergi saja sana. Kelua. Ellie Lee, apa kamu tahu bahwa semua yang kamu terima sejauh ini adalah berkat aku? Berkat kamu, aku adalah pewaris. Apa maksudmu? Berkat kamu? Akila yang memipuk kesombonganmu. Kamu memupuk kesombonganku. Uang yang kamu tabung seumur hidup bahkan tidak cukup untuk sarapan. Apa yang kamu gunakan untuk memupuk kesombonganku? Menggunakan tubuhmu yang sudah dipakai selama 3 tahun. Menggunakan kesombonganmu atau menggunakan fantasimu untuk menjadi kaya. Berdiri di puncak piramida, menginjak orang lain, meremehkan orang lain, membutuhkan kemampuan. Misalnya, aku lahir dari keluarga baik-baik. Ayah, bawa 100 miliar rupiah ke posisiku. Aku ingin berdonasi. Baiklah.
Baiklah, jumlah berapapun untuk amal tidak masalah. Aku ingin berdonasi 10 miliar rupiah. Aurora Lee, 10 miliar rupiah? Apa kamu tahu berapa banyak uang itu? Ayahmu sangat luar biasa. Siapa dia? Kamu akan segera tahu. Sekarang, segera berlutut, dan minta maaf pada Ellie. Kenapa aku harus berlutut padanya? Karena dia adalah putri orang terkaya, dan pendiri dana startup, serta dana beasiswa, yang dia dirikan sendiri. Karena hanya dengan satu kata, dia bisa menyelesaikan semua masalah. Maka mungkin, dia tidak bisa menyelesaikan masalahmu lagi. Aku tidak bisa menyelesaikannya. Lalu kamu bisa? Aurora Lee, sudah hampir 3 menit. Mari kita lihat apa yang kamu gunakan untuk janji-janji yang kamu buat. 10 miliar rupiah, itu bukan jumlah kecil. Sisa 8 detik. Sepertinya lebih realistis bagimu untuk berlutut pada Nona Lee. Sekarang, Sisa 3 detik, waktu habis. Bukankah kamu putri sulung keluarga Lee, pewaris keluarga Lee? Kamu juga tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Kenapa kamu tidak cepat berlutut? Siapa bilang dia tidak bisa menyelesaikannya? Putri sulung keluarga Lee dari kota ini mendonasikan uang tunai 10 miliar rupiah. Sungguh pertunjukan yang megah, mungkinkah Aurora benar-benar putri keluarga Lee di kota Jaya? selain putri orang terkaya, siapa lagi yang bisa dengan santai menginvestasikan 10 miliar rupiah? Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat uang sebanyak itu. Siapa pria ini? Aurora? Siapa dia? Bukan urusan untuk berkomentar. Bukankah aku meminta ayahku datang? Kenapa kakakku yang sibuk ada di sini? Dia tidak datang untuk menangkapku, kan? Kakak, jadi dia palsu. Beraninya dia menyombongkan diri tanpa malu. Lihat saja, aku akan menghadapimu. Sampah rendahan. Apakah begini caramu biasa? Diintimidasi di keluarga Zhang? Bukankah ayah memberitahumu untuk kembali dan mewarisi bisnis keluarga? Kenapa kamu selalu tidak patuh? Aku tidak menyangka seluruh keluarga mereka Begitu jahat. hari ini hanyalah insiden kecil. Oh benar, bukankah kamu sedang dalam perjalanan bisnis di Eropa? Bagaimana kamu punya waktu untuk datang? Jika aku tidak datang, bukankah siapa saja, orang sembarangan, bisa menginjak-injak keluarga Lee? Sungguh pertunjukan yang hebat. Aurora, berapa banyak yang kamu habiskan untuk figuran ini? Ini, aku akan memberi mereka uang. Ambil. Ini hadiahmu dariku. Jadi kamu hanya palsu. Aurora, aku tidak pernah menyangka kamu akan begitu menyedihkan. Semakin kamu bertingkah seperti ini, semakin keluarga Zhang kami membenci perilaku menyedihkan semacam ini. Nak, lihat wanita yang kamu pilih. Sungguh sia-sia mata yang bagus. Apa yang kamu senyumkan? Kamu juga keluar. Apakah kamu nona muda keluarga Lee? Ya? Aku hanya penasaran, jika kamu nona muda keluarga Lee, kenapa kamu tidak mengenali? Kamu pikir kamu siapa? Keluar. Beraninya kamu. Kamu mencoba memukulku? Aku putri keluarga terkaya. Tidakkah kamu tahu? Dengan satu panggilan telepon, aku bisa membuat kalian semua menghilang dari kota Jaya. Nona muda kaya? Kalau begitu izinkan aku bertanya, apakah kamu siapa Julian? Julian, nama itu terdengar familiar. Julian Lee? Putra dan putri orang terkaya, Julian ini bukankah dia putra orang terkaya? Jenius bisnis yang sulit ditemui? Putra orang terkaya? Putra orang terkaya? Benar, aku adalah putra sulung keluarga Lee, Julian. Lee, beraninya kamu mencoba mempermalukanku dengan uang hari ini. Dia benar-benar putra orang terkaya. Aku tidak menyangka Tuan Muda Lee akan hadir. Bertemu denganmu lebih baik daripada mendengar tentangmu. Sungguh pria terhormat, benar-benar pria terhormat. Benar, ini keberuntungan besar kami. Bertemu Tuan Muda Lee di sini. Dia putra orang terkaya? Bagaimana mungkin dia Julian? Tepat sekali, jika dia putra orang terkaya. Kenapa dia tidak menyapa Nona Lee? Malah, dia berbicara dengan Aurora. Itu lucu sekali. Tuan Muda Lee yang mana? Tuan Lee, aku tahu seperti apa. Kakakku sendiri. Kamu hanya palsu. Palsu? Kamu punya nyali juga? Aku dengar bertahun-tahun lalu. Seseorang tidak menghormati Tuan Muda Lee. Dan dilemparkan ke laut biru untuk memberi makan hiu. Dasar bodoh, tak tahu apa-apa. Dengar itu, Aurora. Apakah beberapa hal kamu sebaiknya memikirkan? Apakah dia layak mempertaruhkan nyawamu? Penjaga, segera usir wanita sembrono ini dari sini. Beraninya kamu menyentuhku? Aku akan memastikan kamu tidak punya tempat pemakaman di kota Jaya. Apa? Kamu akan memukulku sekarang? Aku tidak pernah memukul wanita. Setidaknya kamu tahu tempat. Tapi mereka yang mengintimidasi adikku.
adalah pengecualian. Kamu. Kamu berani memukulku? Jadi kenapa kalau aku memukulmu? Apa masalahnya? Apakah mereka perlu memilih hari khusus? Untuk memukul anjing? Sudah berakhir sekarang. Kikazi Aurora. Memukul nona muda keluarga Lee. Tuan Zhang, kamu telah memilih orang yang salah. Kali ini, aku khawatir kalian semua celaka. Tuan Zhang, kesempatan sekali seumur hidup ini baru saja terbuang, sia-sia. Tahukah kamu betapa langkanya? Menerima dana dari Yayasan Amal. Ini kesempatan yang sangat langka. Aurora, aku pikir kamu jelas ingin membunuhku dengan melakukan ini. Aku ingin membunuhmu, Mason. Aku sudah mencuci dan memasak di keluargamu, bekerja tanpa lelah tanpa keluhan. Demi kamu, aku melepaskan martabat seorang wanita muda kaya. Aku melepaskan harga diriku sendiri. Aku bahkan melepaskan kerajaan bisnis yang sudah digenggamanku. Dan kamu, bagaimana kamu memperlakukanku? Tidak ada gunanya bicara. Kekasihmu memukul Nona Lee. Kamu celaka. Tuan Zhang, kamu bahkan tidak bisa menangani kekayaan besar ini saat ada di tanganmu. Jika keluarga Lee tahu nona muda mereka menderita penghinaan seperti ini di sini, aku khawatir tidak ada di antara kalian yang akan lolos dari tempat ini hari ini. Oh, benarkah? Tentu saja. Ellie. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Aku ingin membuatmu menderita. Aku ingin adikku memakai mahkota ini hari ini. Aku ingin dia dengan bangga menginjak-injak. Kalian semua. Apa yang kamu lakukan? Beijing Gan. Hentikan. Tunggu, ini disiapkan secara pribadi untuknya oleh orang terkaya. Beraninya kamu? Jika kamu berani menyentuhnya, kamu akan celaka selamanya. Aku tidak menyangka. Ayah begitu perhatian. Ini terlihat cukup bagus, nyaris pantas untuk putri kecil kita. Ellie, ini milikmu. Beraninya kau mencoba memakaikannya padanya? Bagaimana jika aku yang memakainya? Bagaimana jika kau yang memakainya? Ini disiapkan oleh orang terkaya untuk putri kesayangannya. Kau sudah menyentuhnya. Itu sudah merupakan pelanggaran berat. Jika kau berani memakainya, kau akan masuk daftar hitam seluruh kota. Baiklah. Jika kau berani memakainya, keluarga Wang akan menjadi yang pertama menolak. Keluargamu bukan apa-apa. Jika kau berani memakainya, keluarga Zhao akan menjadi yang kedua menolak. Jika kau berani memakainya, kami tidak akan menerimanya. Apakah keluarga kami tidak pantas mendapatkan perhatianmu? Lihat. Ini adalah gengsi keluarga Lee yang terkaya. Dibandingkan dengan adikku, Kalian sama sekali bukan apa-apa. kalian sekelompok orang rendahan. Keberatan kalian tidak berguna. Sekelompok keluarga yang hidup dari yayasan, nyaris tidak bertahan hidup. Aku bertahu kalian. Bahkan jika semua orang dari kota ini datang, Aku Julian. tetap tidak akan peduli. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Mahkota yang disiapkan Taipan untuk putrinya dipakai oleh wanita jalang ini. Aurora, cepat lepas. Aurora. Cepat lepas. Kenapa aku harus melepasnya? Kakakku yang memakaikan mahkota ini padaku. Bukankah itu sempurna? Bagaimanakah? Apakah terlihat bagus? Tentu saja, adikku sangat cantik. Dia terlihat bagus memakai apa saja. Ini jelas milik Ellie. Jika kau memakainya seperti ini, kesombonganmu hanya akan membawamu ke jurang tanpa dasar. Mahkota ini sangat indah. Di mana jurang tanpa dasar ini? Justru dia. Dengan penampilannya, tidak terlalu cocok kan? Mahkota itu indah, tapi statusmu rendah, posisimu dangkal. Kau tidak bisa mengubah ayam hutan menjadi burung phoenix. Kau sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Kembalikan pada. Aku ingin sekali mengembalikannya padamu, tapi sayangnya, kau tidak pantas mendapatkannya. Cepat lepas dan kembalikan pada Ellie. Bagaimana jika aku tidak mengembalikannya? Kalau begitu aku akan memanggil manajer. Gala amal hari ini diselenggarakan oleh manajer. Jika manajer tahu bahwa mahkota orang terkaya untuk putrinya dipakai oleh jalang ini, kalian tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Kalian semua. Sekarang, bahkan seorang manajer pun begitu berkuasa. Aku akan memanggil manajer sekarang juga. Kalian semua akan Hello? Manajer, bisakah Anda datang ke sini? Baiklah. Ellie, jangan sedih. Aku tidak akan membiarkan menderita ketidakadilan. Aku ragu ada orang di dunia ini yang berani menggangguku. Benarkah begitu? Ada apa ini ribut-ribut? Aku bisa mendengar kalian dari jauh. Bertengkar di sini. Ini adalah gala amal, bukan sirkus. Manajer,
Anda di sini. Sesuatu yang besar telah terjadi. Wanita celaka ini Tidak hanya memakai. Milliampere-Stunden-Kota Kalong menantuku. Dia juga menindas calon menantuku. Tuan Zhao, biar saya beritahu Anda, Aurora Lee ini tidak hanya dia menyamar sebagai putri orang terkaya. Dia bahkan menyewa seseorang untuk menyamar sebagai Tuan Muda Lee. Lebih penting lagi, dia bahkan memakai mahkota yang hanya bisa dipakai oleh nona muda. Mereka benar-benar bertindak sembarangan. Gala amal hari ini secara khusus disiapkan oleh Tuan Lee, orang terkaya, untuk menyambut Nona Lee. Kalian yang menyebut diri Pengus Aha hanya mengandalkan bahu raksasa Tuan Lee dan dukungan yayasan untuk memiliki kesempatan memulai bisnis, untuk mengubah hidup kalian. Sekarang, Nona muda telah kembali. Beraninya kalian? Jelas sekali. Tuan Zhao ya? Biar saya tanya, Anda bahkan belum memahami situasinya. Sebelum datang menuduh adik saya. Siapa yang memberi Anda Keberani? Tuan, lihat mereka mengandalkan jumlah dan bahkan tidak menghormati Anda. Di rumah, saya tidak pernah mengalami perlakuan buruk seperti katakan pada ayahku, orang terkaya, betapa hancur hatinya untuk... Orang terkaya sangat menyayangi putrinya. Jika ini sampai ke telinganya, dia pasti akan sangat marah. Dan kemudian, bahkan hotel ini mungkin akan menderita. Donasi hari ini hancur. Donasi sebelumnya bahkan mungkin akan diminta kembali. Tuan, Anda tahu apa yang harus dilakukan? Demon Gertie, lepaskan mahkotanya. Kau menolak melepasnya, kan? Seseorang, tahan dia, lepaskan mahkota darinya. Marie Kitalia Siapayong Berani. Bos, kenapa Anda di sini? Masalah kecil ini telah mengganggu Anda. Jangan khawatir, serahkan pada saya. Saya sama sekali tidak akan menyebabkan masalah bagi Anda. Sudah sekacau ini dan kau masih berani bilang tidak menyebabkan masalah bagiku? Tuan Hu. Ini tidak bisa disalahkan pada Tuan Zhao. Pada akhirnya, semua ini adalah ulah wanita ini yang membuat kekacauan. Berani menyamar sebagai nona muda. Benar, dia bahkan menyewa sekelompok aktor, terutama yang ini, dia mengaku sebagai Tuan Muda. Ini benar-benar keterlaluan. Tuan Hu, Anda sudah mendengar semuanya. Seseorang dengan moral yang begitu rusak seharusnya tidak hadir di gala amal. Saya akan merebut mahkota itu sekarang juga dan mengusir mereka semua. Gigiku, Tuan, untuk apa semua ini? Menjatuhkan salah satu gigimu adalah hal terkecil yang bisa kulakukan. Aku menyuruhmu datang ke sini hari ini untuk merawat tamu VIP hari ini dengan baik. Apa yang sudah kau lakukan tidak berguna. Tuan, kenapa Anda menyalahkan saya seperti ini? Bagaimana saya tidak merawat mereka dengan baik? Saya praktis memuja nona muda. Saya bahkan membantunya mendapatkan kembali mahkota. Tadi, dasar bodoh, kau sudah menyinggung mereka dan masih berani membela diri? Benar, Tuan Hu. Siapa sebenarnya yang Tuan Zhao singgung sampai membuat Anda begitu marah? Benar, Tuan. Bahkan jika saya akan mati, saya pantas mati dengan mengetahui kebenarannya. Baiklah, aku akan membiarkanmu mati dengan mengetahui alasannya. Wer lutut den minta maaf segera. Minta maaf kepada siapa? Nona muda? Minta maaf kepada Tuan Muda Lee. Tuan Muda Lee, saya minta maaf. Bawahan saya yang tidak tahu diri dan menyinggung Anda. Tuan Muda. Dia sebenarnya putra orang terkaya? Jadi benar Tuan Muda Lee. Sungguh suatu kehormatan. Aku sudah tahu bagaimana mungkin ada yang berani meniru Anda, Tuan Lee. Tuan Zhao itu, dia terus saja bilang akan mengusir Anda. Sekarang, dia benar-benar telah menyinggung Tuan Muda. Mulai sekarang, lupakan saja jadi manajer hotel. Aku rasa dia tidak akan punya tempat di seluruh kota ini. Untungnya, Tuan Hu datang tepat waktu. Kalau tidak, aku rasa Tuan Zhao akan berani menyentuh Tuan Muda. Sekarang dia sudah menemui jalan buntu. Tuan Muda Lee, bagaimana Anda ingin menangani orang ini? Tuan Muda, mohon maafkan saya buta. Seluruh keluarga saya bergantung pada pekerjaan ini. Anda tidak bisa melakukan ini. Orang dengan karakter seperti Anda, jika mengelola yayasan, itu akan merugikan seluruh yayasan. Saya berasal dari keluarga terkemuka, namun Anda memperlakukan saya dengan begitu sulit. Bagaimana dengan pengusaha lain yang tidak berdaya? Apakah Anda akan melahap mereka sampai tidak tersisa apa-apa? Orang seperti Anda sama sekali tidak cocok untuk tugas penting ini. Saya tidak pantas. Nona Lee, saya menyinggung Tuan Muda karena Anda. Mohon bicara untuk saya. Mohon bantu saya. Ellie, katakan sesuatu untuk Tuan Zhao. Benar, dia baru saja membela Anda. Aku hampir lupa, masih ada Nona Lee yang belum kuurus. Aku ingin lihat bagaimana orang rendahan sepertimu bisa membantunya. Apakah kau akan berlutut dan meminta maaf pada adikku sendiri? Atau aku harus menyuruh seseorang memaksamu? Nona Lee, tolong selamatkan saya. Jangan biarkan Tuan Muda memikat saya. Kalau tidak,
Bagaimana? Seluruh keluarga saya akan bertahan hidup? Kau sendiri yang mencari kekayaan dan status. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aurora. Dia benar-benar nona muda keluarga Lee. Kita benar-benar membuat kesalahan. Bagaimana mungkin? Dia biasanya bahkan tidak sanggup membeli lipstik seharga 500 rupiah. Bagaimana mungkin dia, nona muda? Lihat, menyembunyikan identitasmu dan menjalani hidup normal. Jalan ini sudah sulit, dan ketika kau bertemu orang-orang dengan motif tersembunyi, kau bahkan tidak punya kesempatan untuk membela diri. Jadi sekarang, segera kembali bersamaku untuk mewarisi bisnis keluarga. Aku akan bertanya sekali lagi, kau kembali atau tidak? Kakak, kau selalu menyayangiku sejak kecil. Kali ini, tidak bisakah kau membiarkan membuat pilihan sendiri? Jika kau ingin membuat pilihan sendiri, kau harus menanggung konsekuensinya sendiri. Kembali bersamaku. Aku tidak ingin kembali. Bahkan jika aku harus meninggalkan keluarga Zhang, aku ingin bangkit, selangkah demi selangkah sendiri. Cao Yakin? Kakak. Aurora, Cao Sungat Suka bermain main? Kau tidak mau memaafkan ayah. Kau tidak mau kembali dan mewarisi bisnis keluarga. Baiklah, kalau begitu aku bertanya padamu, apa ini? Segel giok ini adalah hadiah paling berharga yang ayah berikan kepada ibu. Di tangan itu menjadi begitu tidak berharga. Karena itu masalahnya. Kau mau bermain, kan? Pergi bermain sendiri di sini. Kakak, Aku sudah tahu. Aurora Lee ini. Dia benar-benar palsu. Lihat betapa marahnya Julian. Baru saja pergi. Dia pasti sangat membencinya. Kau benar-benar harus membantu ini. Bantu apa? Bukankah dia bilang akan menyumbang 10 miliar rupiah? Aku yakin dia bisa membalikkan keadaan. aku sebenarnya punya cara. Tuan, kami menemukan Nona Muda sedang dipermalukan di panggung donasi acara amal. Pihak lain bahkan menggunakan identitas sebagai pewaris terkaya untuk berbicara kasar kepada Nona Muda. Brengsek, beraninya mereka menindas putri kesayangan. Aku akan membuliti mereka hidup-hidup. Pergi dan beritahu Julian Lee bahwa putri kesayanganku kembali padaku dengan selamat. Tuan muda baru saja meninggalkan Akara. Bagaimana mungkin dia meninggalkan putri kesayangan sendirian di sana? Nona muda bilang dia bisa mengurusnya sendiri dan tidak mau kembali. Jadi Tuan muda pergi. Jangan marah. Lupakan saja. Julian memang punya temperamen seperti itu. Segera siapkan mobil dan pergi ke acara donasi. Tidak ada yang boleh menindas. Putriku. Donasikan lagi 10 miliar rupiah ke acara. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh putri. Ayo pergi. Mengapa Tuan Muda pergi tiba-tiba? Aku tidak tahu. Dia terlihat cukup marah. Aurora Lee, kakakku tertarik pada dan pergi dengan jijik, kan? Dasar penjahat. Beraninya kau mencoba menarik pria lain di depan putraku? Aku akan memukulmu sampai mati. Lepaskan aku. Mata mana yang melihatku? Menarik pria? Aku melihatnya dengan kedua mataku. Dan bukan hanya aku. Semua orang melihatnya. Benar, kan? Tepat sekali. Kami melihatnya dengan jelas. Aurora Lee, aku tidak percaya kau begitu tidak tahu malu. Bahkan di depan semua orang, kau masih mencoba menarik pria. Berpikir kau agak menarik, lalu ingin naik status sosial dan menjadi burung phoenix? Ayam hutan akan selalu menjadi ayam hutan. Aurora Lee, aku menyarankanmu untuk menyerah. Kau bahkan tidak pantas membersihkan sepatu keluarga Lee. Sekarang Julian Lee sudah Mari kita lihat bagaimana aku akan menghadapi Ellie, bicara besar sekarang. Tidakkah kau takut diaper melukai nanti? konyol. Apa yang kutakutkan? Kalian berdua, acara amal hari ini adalah untuk amal. Jangan merusak suasana karena masalah kecil seperti ini dan melukai keharmonisan. Kau menyuruhku apa yang harus kulakukan. Aku, pewaris terkaya yang bermartabat, telah menyumbangkan begitu banyak uang padamu. Apakah aku harus berdiri di sini dan melihat pewaris palsu Di sini, bertingkah sombong? Di mana reputasiku? keharmonisan membawa kekayaan. Diam. Apa kau mau kehilangan pekerjaan dan aku mengusirmu dari kota Jaya? Ketika Nona muda sedang berbicara, Apakah kau orang rendahan? punya hak untuk menyela? Pergi sana. Ellie, apakah kau kecanduan berakting? Jangan bilang kau bukan pewaris terkaya. Bahkan jika kau adalah, hak apa yang kau punya? Untuk bertingkah sombong di sini, kita semua punya dua mata. Dan satu mulut. Satu mulut. Siapa yang lebih mulia dari siapa? Aku dilahirkan lebih mulia daripada kalian rakyat jelata. Aku dilahirkan untuk menginjak-injak kalian. Apa karena 100.000 rupiah yang diam-diam kau ambil dariku? Cukup, Aurora Lee. Berapapun Nona menyumbang, yang penting niatnya. Tidak sepertimu. Kau menggali segel giok ini dari tumpukan sampah. Dan kau dengan lantang menyombongkan, itu adalah segel tak berharga, senilai 5 juta rupiah. Lalu, sama sekali tidak ada. Kakak Nona, karena menghormatinya, menyumbang 10 miliar rupiah. Hak apa yang kau miliki untuk menuduhnya?
Jangan bicara tentang Aurora seperti itu. Meskipun dia mencuri identitasku sebagai pewaris kaya, dia memiliki hati yang baik untuk pekerjaan amal kita. Meskipun dia tidak menyumbang sepeser pun, jika kau memperbaiki kesalahanmu, aku bisa memaafkanmu. Tidak menyumbang sepeser pun? Ellie, sampai kapan kau akan membodohi dirimu sendiri? Aku jelas menyumbang 10 miliar rupiah. Kau lucu sekali. Apa yang baru saja dia katakan? Berapa banyak dia menyumbang? 10 miliar rupiah, Aurora. Itu 10 miliar rupiah. Bukan seperti 100 rupiah yang kau sisihkan dari uang saku bulanan. ITU sama sekali tidak sebanding. Jika kau belum bangun, kembali tidur saja. Dalam mimpimu, kau bisa memiliki Bank Dunia. Kami tidak memiliki Bank Dunia, tapi Bank Junction memang dikelola oleh keluarga. Diam, Aurora. Aku bisa memaafkanmu, tapi kesombonganmu sudah mencapai titik. Ini adalah gala, bukan ajang pameranmu. Senyuannya, harap tenang. 10 miliar rupiah yang disumbangkan oleh individu dermawan Teletiba. Donaturnya adalah... Kami baru saja menerima donasi 10 miliar rupiah dari individu dermawan kami. Donaturnya adalah Nona Lee, putri dari keluarga terkaya. Keluarga Lee memang sesuai dengan namanya. Jumlah yang begitu besar. Semuanya tiba dalam sekejap. Reputasi keluarga Lee akan kekayaan memang pantas. Mereka benar-benar pengusaha yang teliti. Ya. Itu yang seharusnya dilakukan keluarga Lee kami. Ayo, sering mengajari kami bahwa kekayaan itu bersifat eksternal. Yang terpenting adalah menggunakannya untuk berkontribusi pada pembangunan negara kita. Sudah cukup bicaranya. Dari mana kau mendengar kata-kata klise ini? Apa hubungannya donas keluarga Lee kami denganmu? Hak apa yang kau milik untuk menyombongkan diri seperti ini? Kau dengar itu? Dia bilang donaturnya adalah pewaris keluarga, yaitu aku, Ellie Lee. Hentikan. Kurasa kaulah yang harus berhenti, Aurora Lee. Jika kau ingin pergi tanpa cedera hari ini, kau harus berlutut dan meminta maaf kepada nona kami. Berlutut dan meminta maaf? Seseorang harus meminta maaf atas tindakan mereka. Tapi itu bukan aku. Yayasan Angel. Apakah itu terdengar familiar? Yayasan apa? Tidak pernah dengar. Kau tidak mengenalinya kan? Tidak apa-apa, aku akan memberitahumu. Aurora Lee, cepat minta maaf. Katak dalam tempurung tidak bisa memahami lautan. Kau akan membayar harga atas tindakan bodoh hari ini. Dalam 3 menit, kau akan menerima skandal memalukan dari pewaris palsu ini. Lalu kau akan tahu donasi siapa yang mendapat kemewahannya selama ini. Dalam 3 menit, kirim skandal Ellie Lee ke semua yang hadir. Aurora Lee, kau sudah gila? Skandal apa yang mungkin dimiliki Ellie? Meskipun dia telah hidup di antara rakyat biasa selama ini, dia tetap seorang putri yang diasingkan. Seekor phoenix yang jatuh. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan wanita sepertimu? Aku ragu dia adalah phoenix. Berhenti memfitnahnya di sini. Apa yang tidak bisa kau lakukan? Ellie mungkin bisa. Cukup, Aurora Lee. Pergi sekarang. Haruskah kau mempermalukanku di depan semua orang ini? Sejak kau menyerah padaku, sejak kau menatap wanita itu dengan mata berbinar, sejak saat itu duniamu seharusnya menjadi gelap. Kau berani? 3 menit hampir habis. Kau tidak hanya bicara, kan? 10 detik tersisa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Waktu habis. Jika Ellie tidak dipermalukan hari ini, maka kemungkinan besar kaulah yang akan dipermalukan. Apa ini? Bukankah Ellie bilang dia putri terkaya? Mengapa putri terkaya masih menerima uang dari dana amal setiap bulan? Mungkin ke dia panapu? Ada apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Selama ini, Ellie, kau menerima bantuan dari Yayasan Angel? Ellie, ada apa ini? Ellie, bagaimana situasinya? Apakah kau mengandalkan dukungan dana bantuan siswa untuk... Aku ada di daftar bantuan siswa. Jadi kenapa? Apa? Dia benar-benar mengakuinya. Jadi, dia sama sekali bukan nona muda. Dari keluarga kaya. Nona, kau akhirnya mengakuinya. Mengakui apa? Aku adalah putri terkaya. Jadi kenapa kalau aku ada di daftar bantuan? Aku benar-benar mengagumi ketahanan mental. Bahkan pada titik ini, kau masih mencoba berdebat. APA. Kau mencoba memberitahu semua orang bahwa putri terkaya membutuhkan bantuan siswa untuk sekolah? Aku memang menggunakan uang dana itu. Jadi kenapa? Jadi kenapa, Ellie? Aku mendanai karena aku takut kau tidak akan punya cukup makanan atau pakaian dan tidak bisa menyelesaikan studi. Tapi hal pertama yang kau lakukan setelah mendapatkan bantuan siswa adalah meremehkan orang lain dan menjadi sombong. Kau bahkan mencuri suamiku dariku.
Kau mendanaiku sejak awal pendaftaranku. Aku tidak ingin mengungkapkan identitas. Aku ingin berbaur dengan semua orang seperti siswa biasa. Hanya menerima tunjangan hidup tetap dari dana keluargaku setiap bulan. Dan 100.000 rupiah yang kuberikan kepada Hotel Tak adalah hasil tabunganku dari program kerja studi selama 4 tahun. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak berbohong. Usaha uangku disalahpahami oleh kalian semua. Jadi begitu, Nona sangat perhatian. Ini sangat menyentuh. Semua orang melihatnya, dia baru saja menghinaku. Aku hanya ingin kamu minta maaf. Tapi kamu tidak hanya mencuri detail donasi kamu berulang kali. Mempermalukanku. Kamu ingin rumor ini menenggelamkanku. Wanita jahat, hati yang begitu jahat. Benar sekali, Nona Lee. Sudah sangat sabar, tapi kamu masih menggunakan cara yang kei untuk mempermalukannya. Cukup, Aurora, aku malu kita menjadi suami istri selama bertahun-tahun. Ini memalukan, dan aku kecewa padamu. Nona muda, saya sarankan kita mengusir Aurora Lee dari hotel ini, dan melarangnya bekerja di semua industri mulai sekarang. Seseorang yang penuh kebohongan, dengan hati yang jahat tidak pantas masuk ke acara amal, tempat mewah seperti ini. Usir saja dia dari hotel ini. Keluar. Cepat keluar. 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 User dia. User dia. Menggeserku, aku tidak menyangka bahwa meskipun semua fakta sudah terungkap di depan kalian, kalian masih bisa memutarbalikkan kebenaran dengan lidah licin kalian. Kerasa kamu tidak akan menyerah sampai kamu mencapai titik terendah, begitukah? Baiklah, hari ini, aku akan lihat berapa lama kamu, putri orang terkaya, bisa mempertahankan sandiwara ini. Minta perwakilan dari Yayasan Angel, datang menemuiku, dalam waktu 10 menit. Berapa lama lagi kamu akan berakting? Berlaga. Tinggal 3 menit lagi. Aku ingin melihat siapa perwakilan sialan yang kamu undang itu. Ellie, jangan dengarkan teriakannya. Dia hanya cemburu padamu. Dia hanya berpura-pura. Aurora, kapan kamu menjadi begitu sombong? Kamu benar-benar mengecewakanku. Aurora Lee, saya sarankan kamu segera meminta maaf kepada Nona. Japaratipek. Mungkin tidak akan menyimpan dendam atas ketidakmasukalalan sebelumnya. Cepat berlutut. Dia tidak pantas mendapatkan permintaan maafku. Apa yang kamu inginkan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Nona muda tidak akan menyimpan dendam, tapi kami tidak bisa mentolerirmu, wanita pembohong dan jahat ini, karena memfitnahnya. Simiwa situju. Ya. Kamu dengar itu? Minta maaf padaku. Minta maaf. Kamu? Aku menyuruhmu minta maaf. Atas dasar apa? Karena ini menyangkut masa depan putra dan masa depan keluarga Zhang kita. Tinggal 1 menit lagi. Kita bahkan belum melihat perwakilan dari Yayasan Angel. Kamu harus berhenti berpura-pura. Aku akan membuatmu menyesali. Aku akan membuatmu menyadari siapa yang sebenarnya menjendalakan semua ini. Aku akan membuatmu berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, keluarga Zhang kami akan menceraikanmu. Menceraikanku? Itu bukan urusan keluarga Zhang MU. Lepaskan. Mason Zhang. Mulai hari ini, kita bercerai. Ketua, silakan lewat sini. Mem. Mari kita lihat siapa yang berani menindas Nona muda. Ini adalah Direktur Yayasan Angel, Tuan Chen. Nona muda, saya minta maaf karena terlambat. Tunggu APA lagi kalian semua? Tangkap kelompok sampah yang menindas putri orang terkaya ini dan tangkap mereka semua. APA? Apa yang terjadi? Tidak, itu tidak benar. Bagaimana mereka mengepung Ellie Lee? Tepat sekali. Ya, Nona muda ada di sini. Beraninya kalian. Hati-hati, Nona muda akan kembali dan memberitahu ayahnya, orang terkaya, untuk memecat kalian semua. Nona muda, tolong katakan sesuatu. Aku. Nona muda? Aku adalah Ellie Lee. Orang di depanmu ini adalah Direktur Yayasan Angel. Kamu yakin ingin terus berbohong? Tidakkah kamu takut malu nanti? Kamu
Diam, hanya seorang direktur, bagaimana bisa dibandingkan dengan Eli kami? Nona memiliki status bangsawan. Dia Nona muda, orang terkaya dan putra sulungnya, sangat bermartabat dan agung. Bagaimana putri orang terkaya ini memiliki aura? Orang kaya yang ini, bagaimanapun, memiliki temperamen yang halus. Dia lebih terlihat seperti wanita dari keluarga terkemuka. Nona muda. Ketua selalu menangani masalah dengan kebaikan hati yang besar. Karena wanita muda ini adalah teman sekelas, mungkin kita bisa melupakan masa lalu. Apa yang terjadi? Mengapa direktur ini juga mengenali Eli Lee sebagai nona muda? Apa yang kamu lakukan? Kamu hanyalah anjing keluarga Lee kami. Kamu tidak bisa memberitahuku apa yang harus kulakukan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa kamu mencoba memberontak? Jangan lupa, gajimu dibayar oleh keluarga Lee kami. Eli Lee, Bapak Zhao telah bekerja keras di Yayasan Angel selama puluhan tahun, membantu ratusan juta anak-anak terlantar mendapatkan kehidupan baru. Orang sebaik itu, bagaimana bisa kamu tega? Filantrop hebat, dia masih menggunakan uang keluarga Lee di luar. Kalian memanggilnya Bapak Chen, tapi di keluarga kami, dia hanya seekor anjing. Benar sekali, dan dia membawa sekelompok orang untuk mengepung nona muda. Kamu bahkan tidak bisa menjadi anjing yang benar. Menjadi anjing, harus mengerti kerendahan hati, dan tahu kapan harus maju atau mundur. Kalian semua. Mari kita lihat siapa yang berani menindas putriku. Ayo pergi. Jangan tidak menghormati nona muda. Ya. Bapak Chen sangat setia pada keluarga Lee kami. Bahkan seperti ini, dia belum marah pada Eli Lee, si penipu itu. Bapak Chen, kamu telah diperlakukan tidak adil. Oh, Aurora Lee, apa yang kamu lakukan? Kamu baru saja menarik perhatian kakak, dan sekarang kamu mencoba merayu Bapak Chen. Bapak Chen ini, dia seumuran dengan ayahmu, kan? Kamu pasti putus asa. Kamu akan menerima pria manapun. Benar-benar putus asa. Apa kamu mau kami membawakan ranjang untukmu? Aurora, sampai kapan kamu akan terus berpura-pura seperti ini? Sampai kapan? Daza Yalang. Putraku menikahi adalah nasib terburuk dalam 8 kehidupan. Kalian semua peradi busuk. Kalian melihat segalanya kotor. Beraninya kamu menghina nona muda? Apa kamu pikir membawa anjing bisa melindungimu? Ya, nona muda ada di sini. Jangan berani-beraninya kamu sombong. Nona muda, cepat tangani mereka. Nona muda, cepat beri pelajaran pada orang ini. Chen Liang, benarkah dia tidak mau berlutut sekarang? Kamu bantu dia, buat dia berlutut dan minta maaf pada... Apa? Kenapa tidak bisa lagi memerintahmu? Nona bisa diperintah, tapi dia hanya seorang gadis muda, bukankah itu? Anjing yang tidak patuh, tidak bisa kita pelihara. Apa kau yakin ingin melawanku karena dia? Eli, kau sangat pandai berakting, kenapa tidak jadi aktris saja? Apa? Kau kasihan padanya? Aku berita, ada caranya. Berlututlah, dan aku akan melepaskan anjing peliharaan yang tidak patuh ini. Berlututlah di sini. Apa yang kau katakan? Apa kau gila? Jika Nona menyuruhmu berlutut, kau berlutut. Benar, bahkan jika dia menyuruh makan kaca, kau harus menelannya. Kau memberontak. Cepat berlutut, berlutut. Lepaskan aku. Kenapa dia belum datang? Ketua sudah tiba. Lepaskan aku. Eli, uang yang kumiliki dulu, aku lebih baik memberikannya pada anjing liar di jalanan, daripada memberikannya padamu. Kau hanyalah penipu yang tidak tahu berterima kasih, dan pembohong. Kau, apa kalian semua tidak berguna? Tahan dia dengan benar. Tahan dia untukku. Orang sepertimu, yang tidak tahu mengakui kesalahan. Aku akan menggambar bunga di wajahmu. Cepat pergi dan temukan putriku yang berharga. Baik. Siapapun yang berani menyakitinya, aku akan melemparkan mereka ke kuburan massal. Un duc membri macan en Jinglia. Siapapun yang berani menyakitinya, aku akan melemparkan mereka ke kuburan massal. Un duc membri macan en Jinglia. Cepat, turunkan dia untukku. Oh,
Nona Muda. Kau tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi pada aku. Tidak akan bisa menjelaskan diriku saat kembali. Siapa pria tua ini? Mungkin dia kekasih Aurora? Mungkin saja, atau mungkin sugar daddy-nya. Tuan Bai, apa yang membawamu kemari? Mungkinkah ketua ada di sini? Ketua, orang terkaya juga datang. Kalau begitu bukankah aku akan? Beraninya kau bertanya tentang ketua? Jika que tu as Apa yang terjadi di sini? Apa kau tahu konsekuensinya? Begitu aku menerima telepon dari Nona Muda, aku langsung bergegas kemari. Aku tidak berani membuang waktu sedikit pun. Tuan Chen, kau sudah di sini, dan kau hanya akan berdiri diam dan melihat Aurora diintimidasi? Aurora? Tuan Bai, apa kau salah? Hammond Bai, masalah ini, biarkan aku menanganinya sendiri. Ellie, kau suka sekali pamer, bukan? Kalau begitu aku akan menyiapkan panggung yang lebih besar untuk penampilanmu. Mari kita lihat kau menangis. Saat kau terjebak di sana, tidak bisa turun. Selama bertahun-tahun ini, kau telah menggunakan dukunganku untukmu, untuk memamerkan kekuasaanmu di mana-mana. Hari ini, aku sama sekali tidak akan melepaskan. Nona, apapun yang ingin kau lakukan, lakukan saja. Bahkan jika langit runtuh, ketua akan mendukung. Jangan khawatir, Paman. Tuan Bai, Jadi, kau benar-benar kepala pelayan keluarga Li. Itu luar biasa. Gala amal yayasan. Hari ini, Mengalami sedikit insiden. Tolong jangan biarkan masalah ini memengaruhi dana startup. putraku. Apapun yang terjadi, kau tidak boleh mengintimidasi seorang gadis. Benar, tapi ini semua adalah niat Nona Muda. Kami tidak berdaya. Nona Muda? Ellie, Tuan Bai sudah di sini. Apa kau tidak akan menyapa? Atau kau bilang, kau tidak mengenalinya? Aku mengenalnya. Nona, kau dan kepala pelayan tidak terlalu akrab, bukan? Tidak. Tuan Bai, halo. Pria tua ini bahkan tidak mengenali identitasku. Bukankah itu berarti aku bisa terus mencari keuntungan di air keruh menggunakan identitas putri orang terkaya untuk mendapatkan keuntungan? Mungkinkah putri orang terkaya hilang? Jadi tidak ada yang tahu siapa putri orang terkaya sebenarnya? Benar, putri orang terkaya belum kembali ke keluarga Li selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu identitasnya? Kepala pelayan Bai mungkin melihatku dengan tas dan mengira aku adalah putri orang terkaya. Ellie, teruslah sombong. Semakin tinggi kau memanjat, semakin keras kau jatuh. Tunggu saja sampai kau hancur berkeping-keping. Kau ingin bersaing denganku untuk menjadi putri orang terkaya? Kau masih terlalu muda. Nona, ku dengar bahwa tempat tinggal orang terkaya disebut Istana Zitan. Itu lebih besar dari kota terlarang dan lebih megah dari Gedung Putih. Kenapa kau tidak membawa kami semua ke sana untuk memperluas wawasan kami? Istana Zita? Istana Zita, kalian orang rendahan tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di sana. Hanya angan-angan. Nona, bawa saja kami untuk melihatnya. Jika aku bisa melakukan perjalanan sehari ke rumah orang terkaya, aku akan mempostingnya di media sosial dan dipuji tanpa henti. Ya, ku dengar dekorasi interiornya mega, dan bahkan satu ornamen saja adalah barang koleksi jutaan rupiah. Itu luar biasa. Nona, bawa saja kami untuk melihatnya. Itu juga akan membiarkan putra bertemu lebih banyak orang berpengaruh. Ada APA, Nona, kau tampak ragu-ragu. Bukankah itu rumahmu? Dan ku dengar bahwa, setelah 3 hari ini, itu adalah pesta ulang tahun orang terkaya. Jika kita bisa bertemu orang-orang berpengaruh di pesta ini, itu akan menjadi lompatan kelas bagi kita semua. Tepat sekali. Nona, tolong bawa kami. Itu pesta ulang tahun ayah. Bagaimana aku bisa begitu saja membawa kalian semua? Tapi ku dengar, orang terkaya sangat menyayangi putrinya. Selama kau mau, itu hanya masalah kau mengatakannya. Baiklah, aku akan membawa kalian. Biar kalian semua melihat apa yang telah kalian lewatkan dan membuka mata kalian. Hati-hati nak, jangan sampai ada yang rusak. Itu sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu ganti seumur hidupmu. Tentu saja. Ayo pergi. Nona, bagaimana Anda bisa membiarkan orang-orang itu datang ke rumah? Siapa Ellie ini? Dan dari mana asalnya? Beraninya dia tidak sopan kepada Anda. Haruskah saya mencari beberapa orang? Tidak perlu, Paman Bai. Tunggu saja dan lihat. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Begitu saja. Di mana mereka? Tuan Li, mereka sudah pergi. Dari yang saya pahami, seseorang menyamar sebagai Nona hari ini dan menghinanya di depan umum. Sungguh keterlaluan. Kapan putriku, Putri Caleb, pernah diganggu seperti ini? Halo, Aurora. Akhirnya kamu mengangkat telepon ayah. Ayah dengar seseorang menyamarmu hari ini. Ayah benar. Mason Zhang benar-benar tidak berguna.
Kamu bisa percaya padaku, Aurora. Aku sangat senang. Pria, jika satu pergi, dia pergi. Bagus kamu menceraikannya. Ayah akan mengenalkanmu pada orang lain. Ayah, aku sudah siap untuk menceraikan Mason, dan aku tidak berencana untuk. Oh, yang ini berbeda. Kali ini, dia sudah disaring oleh kakek. Dia sudah disaring oleh kakekmu. Dia benar-benar bisa diandalkan. Dia seorang elit sosial. Pikirkanlah, kakekmu tidak akan membiarkan cucu perempuannya sendiri menikah dengan keluarga yang buruk. Baiklah, aku akan mendengarkan. Tuan Lu. Anda seorang CEO miliarder. Bagaimana Anda bisa secara pribadi memeriksa lokasi konstruksi? Lihatlah debu di tubuh Anda. Batu pecah macam apa yang berani menghalangi jalan Tuan Lu? Jika Anda tidak turun ke lapangan, bagaimana Anda bisa tahu bagaimana gedung-gedung pencakar langit ini? Bayangin, Anda harus menanggung kesulitan dibandingkan dengan mereka. Apa kesulitan saya? Baiklah, aku akan melakukan seperti yang ayah katakan, dan datang menemuinya. Bukankah itu cukup? Perhatikan baik-baik di sana dan di sana. Ayah, meskipun ayah kaya, dan tidak peduli status, ayah tidak bisa begitu saja mencarikan aksi orang tukang batu. Pastikan untuk memperhatikan di sana, mengerti? Baik. Lupakan saja. Aku akan menuruti keinginannya. Oh hello, Anda pasti elit sosial yang dikenalkan kakekku padaku. Elit sosial? Melihat pakaianmu, kamu tidak terlihat seperti orang kaya atau seorang taipan. Tapi kamu penuh kotoran. Pekerja keras, kamu punya karakter yang baik. Itu benar. Di zaman sekarang, mencari pekerjaan tidak mudah. Anda adalah... Oh, biar saya memperkenalkan diri. Nama saya Aurora Lee. Saya baru saja menikah. Tapi saya akan tidak punya anak. Kalau saya biasanya malas dan manja. Saya suka sekali menonton drama. Saya tidak suka bekerja. Dan saya hanya ingin bermalas-malasan. Saya tidak mengikat gigi atau mengkusai muka sekretariatur. Siapapun yang mengenal saya akan dikutuk dengan nasib buruk selama 8 kehidupan. Jika seseorang menikahiku, keluarganya akan hancur. Itu bagus. Ini juga bagus. Apa dia belum pernah melihat wanita? Di lokasi konstruksi, saya sudah selesai memperkenalkan diri. Giliran Anda. Nama saya Finn Lu. Saya adalah CEO Grup Lu. Anda tidak akan mengatakan itu, kan? Oh, dalam hidup, ketulusan adalah kuncinya. Pekerjaanmu tidak memalukan, kan? Saya seorang tukang batu di bawah Grup Lu. Ya, selama sebulan. Benar, 3.000. Tidak apa-apa, saya punya pekerjaan. Jika Anda tidak keberatan, menjadi suami rumah tangga di masa depan. Bukan tidak mungkin. Oh benar, bisakah Anda memasak? Apakah Anda punya kebiasaan buruk? Saya bisa memasak dan tidak punya kebiasaan buruk. Kakak, ayo pergi. Pernikahan kedua saja. Apa yang Anda katakan? Saya bilang, ayo kita menikah. Oh, ini tawaran bagus untukmu. Kamu tidak bisa menolaknya. Meskipun saya baru saja bercerai, jangan khawatir. Bersamaku, kamu akan mendapatkan banyak keuntungan. Saya jamin akan memperlakukanmu dengan yang terbaik. Tuan bagus untukku? Banyak keuntungan untukku? Kirim dokumen saya ke kantor urusan sipil. Baik, Tuan Lu. Beritahu temanmu, untuk berhenti berpura-pura, dia harus mengubah kebiasaan itu. Kenapa memanggilmu Tuan Lu? Keinginan manusia tidak ada habisnya. Apa kamu dengar itu? Tuan Lu. Hei, kamu memanggilku apa? Lu, cepat lakukan. Selesaikan dan kembali dengan cepat. Baik. Begitu baru benar. Ayo pergi. Kita menikah untuk kedua kalinya begitu saja? Apakah menyesal sekarang? Sudah terlambat? Memang agak terlambat. TAPI, saya belum terlalu mengenal Anda. Juga, saya belum bertemu keluarga Anda. Pesta ulang tahun orang terkaya akan diadakan 3 hari lagi. Keluarga saya dan saya akan ada di sana. Saya akan mengenalkan mereka kepada Anda satu persatu. Tidak bisakah kamu mengubah kebiasaan membualmu? Pesta ulang tahun orang terkaya, pesta itu mengundang semua keluarga terkemuka di kota Jiangcheng. Saya. Kamu pasti membacanya di koran, kan? Saya. Masih tidak mau mengaku, ya? Itu benar. Begitu baru benar. Namun, pesta ulang tahun orang terkaya ini, jika kamu ingin pergi, aku bisa memasukkan. Saya sudah mengubah kebiasaan membual saya. Tidak bisakah Anda mengubah kebiasaan Anda juga? Saya tidak seperti seluruh kota Jiangcheng ini milik saya. Kamu bisa membual lebih dari saya. Wow, sangat mengesankan. Ayo pergi.
Janji kita 3 hari lagi. Kita akan bertemu di sana. Sampai jumpa di sana. Hei, Anda mau kemana? Bukankah kita akan kembali? Jika kita pulang, kenapa Anda pergi ke sana? Anda tidak akan berfoto dengan Rolls-Royce itu kan? Sudah kubilang, jangan terlalu sombong. Anda bisa berfoto di rumah saya 3 hari lagi. Anda bahkan lebih sombong dari saya. Lalu bagaimana kita harus kembali? Masuk ke mobil. Ayo. Hei, ini aku. Maksudmu ini kamu? Kamu tidak perlu bekerja hari ini? Aku bekerja di sini. Di sini? Ini adalah gedung perkantoran terbesar di seluruh kota sungai. Ini milik keluarga. Kamu pikir aku tidak tahu itu? Jadi aku tidak bisa bekerja di sini? Tentu saja tidak. Orang-orang yang bekerja di sini, gaji bulan Amerika, mulai dari Rp20.000. Aku akan mengantarmu kembali ke lokasi konstruksi. Tidak terima kasih. Kantor pusat kami ada di sini. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Benarkah? Tentu saja benar. Baiklah kalau begitu, aku pergi. Jangan lupa, 3 hari dari sekarang. Sampai jumpa 3 hari lagi. Dadah. Tuan Lu. Ani adalah karyawan baru perusahaan kami. Panggil saja dia Finn. Sudah aku bilang panggil dia Finn. Apa kamu tidak mendengarku? Finn. Kamu cukup populer ya? Aku pergi. Tuan Lu, apakah Anda benar-benar baru saja menikah begitu saja? Dulu, nenek menjodohkan aku. Itu adalah permintaan terakhirnya. Dia baik-baik saja, cukup cantik, dan berani baik. Satu-satunya penyesalan adalah keluarganya agak miskin. Ketika aku, Finn, mencari seorang wanita, tidak pernah peduli apakah dia punya uang atau status sosial keluarganya. Karena tidak ada yang lebih kaya dariku. Aku adalah keluarga kaya terbesar. Bagaimana dengan pesta ulang tahun 3 hari lagi? Pergi. Bawa dia. Oh, si Udik ini masih berani datang ke pesta? Aku bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba ada bau kemiskinan di udara? Aurora, Kamu tidak mau melepaskan. Sitsiap Käsenpatan untuk menaiki tangga sosial. Takut kamu akan melewatkan. Setiap kesempatan. Dan tidak akan pernah bisa mendapatkan suami yang berkuasa dan kaya lagi. Dia hanya seseorang yang tidak kuinginkan. Apa kamu benar-benar berpikir para elit dan tokoh berkuasa ini bodoh? Siapa yang akan tertipu olehmu? Setelah kalian berdua selesai melakukan hal tak senonoh di toilet, kenapa tidak menyikat gigi? Kamu bau busuk. Kamu, jangan berpikir hanya karena kamu menceraikan putra kamu bisa bertingkah seenaknya. Ada apa denganmu? Beraninya kamu membuat keributan di depan rumahku? Apa kamu tidak tahu ini di mana? Minta maaf pada Nyonya Zhang sekarang juga. Kalau tidak, meskipun kamu datang tanpa malu, aku tidak akan membiarkanmu masuk. Oh, aku sangat takut. Hanya karena kamu mendapat undangan. Kamu pikir seluruh villa ini milikmu kan? Jika kamu mendapat tiket, apakah kamu juga akan mengatakan, Selera, tempat ini milikmu? Betapa bodohnya. Tempat ini adalah properti keluarga Lika. Cepat atau lambat ini akan jadi milik. Tepat sekali. Ellie adalah putri kesayangan orang terkaya. Hanya butuh satu kata darinya dan semua ini miliknya. Hai, kenapa kamu tidak punya undangan? Jadi kamu sengaja menghalangi pintu masuk, mencoba menyelinap masuk bersama kami. Karena aku adalah pemilik di sini, aku tidak butuh undangan. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak akan mengganggu tentang masalah lalu. Tapi sekarang, di depan rumah kamu masih menyamar sebagai saya. Beraninya kamu membuat masalah di depan gerbang keluarga Li? Apa kamu bosan hidup? Beraninya kamu membuat masalah di depan keluarga Li? Malam ini, villa mawar penuh dengan para elit. Siapapun yang berani membuat masalah di sini akan menghadapi konsekuensi serius. Pak petugas, kami tidak di sini untuk membuat masalah. Ini kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Kami di sini untuk pesta. Ini undangannya. Undangannya asli. Tentu saja asli. Hanya saja beberapa orang tidak punya undangan dan masih ingin masuk. Anda harus benar-benar mengawasi mereka agar mereka tidak mengganggu tamu terhormat di dalam. Ingat apa yang Nona Muda katakan, atau Anda akan dipecat. Nona Muda? Nyonya Zhang, ayo kita pergi. Pestanya akan segera.
Hei, apa yang kamu lakukan membiarkannya masuk? Dia tidak punya undangan. Kamu membiarkannya masuk? Apa kamu tidak mau pekerjaanmu? Dia tidak butuh undangan. Tidak butuh, aku mengerti. Apa kamu juga punya hubungan gelap dengannya? Pantas saya Aurora. Masuk dengan percaya diri. Jadi begitu, dia tidur denganmu. Beraninya kamu. Jika kamu berani membuat masalah di sinilah. Jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Kalyuer. Sudahlah, Ibu. Tujuan utama kita datang hari ini adalah untuk membuat orang terkaya memiliki kesan baik pada kita. Jangan pedulikan penjaga bau busuk ini. Ayo pergi. Tepat sekali. Mereka hanya anjing penjaga. Nanti aku akan mencari cara untuk membuat mereka dipecat. Untuk membalas dendam untukmu. Apa kamu tidak melihat dirimu sendiri itu orang seperti apa? Seseorang yang harus tidur dengan penjaga, hanya untuk bisa masuk. Beraninya kamu berada di depan kami. Aku pasti sudah buta. Sampai tertipu olehmu. Dasar wanita murahan, makhluk tak senonoh. Aku akan mengingatkanmu dengan baik. Kamu mungkin belum pernah menghadiri acara sebesar ini. Kan nanti kita akan duduk berdasarkan kekayaan bersih. Keluargaku akan berada di baris kedua, sedangkan kamu bahkan tidak akan punya hak untuk duduk di meja. Duduk berdasarkan kekayaan bersih, aku belum pernah mendengar itu. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Tentu saja, kamu tidak akan pernah mendengarnya. Orang sepertimu, yang terlalu rendahan, bahkan untuk duduk di meja. Bagaimana kamu bisa tahu aturan masyarakat kelas atas? Nak, jangan biarkan orang ini merusak suasana hati baik kita hari ini. Ellie, ayo cepat kita duduk. Nanti, ketika ayah orang terkaya Anda tiba, tolong bicarakan hal baik tentang putraku, Mason. Untukku, dia adalah pria yang cakap. Dia pasti akan menjadi tangan kanan keluarga Lee dan mewarisi bisnis keluarga. Tanpa aku, Mason bahkan tidak bisa menghasilkan cukup untuk mempertahankan bisnis keluarga saat ini. Dan dia berharap bisa mengambil alih bisnis keluarga Lee? Tentu saja, aku pasti akan berbicara kepada calon suami baik tentang dia. Keluarga Zhang tiba untuk mengucapkan selamat. Mempersembahkan sepasang emas dan giok. Silakan duduk di meja 3, baris kedua. Lihat, sebentar lagi kita akan bertemu orang terkaya. Maka, keluarga Zhang kita pasti akan makmur. Jika kamu dengan patuh tetap menjadi istri yang penurut, mungkin aku akan membiarkan menjadi Nyonya Zhang lagi. Aku tidak tertarik menjadi Nyonya Zhang sekarang. HMPH, keras kepala. Aku ingin melihat, apakah kamu bahkan bisa duduk di meja. Ayo pergi. Aku akan mengantar putri orang terkaya. Di mana aku duduk? Putri orang terkaya ada di sini. Yang mana? Apa itu pertanyaan? Yang satu berpakaian mewah. Sementara yang lain bahkan tidak memakai gaun. Ayolah. Nona muda. Jadi begitu, yang mereka bicarakan adalah Ellie kita. Kau, Ellie kita sudah di sini. Bukan tempatmu untuk mengumumkannya. Baiklah. Ibu, dia akan menjadi penyiar seumur hidupnya. Semakin keras seseorang berbicara sekarang, semakin sengsara mereka akan menanjus nanti. Astaga, ini adalah Istana Zitan yang legendaris. Gerbang megah itu saja terlihat sangat megah. Ibu, aku dengar lampu gantung mereka saja berharga ratusan juta rupiah. Astaga, Enaka, kau harus erat-erat memegang Ellie. Mulai sekarang, kekayaan keluarga terkaya, setengahnya akan jadi milikmu. Jangan khawatir. Sudah kuduga, Ellie berani sombong begitu. Hanya karena ada mata-mata, aku akan menemukan. Hal-hal yang kubilang padamu, sudah kau ingat semua? Nak, begitu banyak orang penting datang hari ini, sosialita dan selebriti. Kusama sekali tidak boleh membuat masalah. Jika mereka tahu identitas aslimu, kita berdua. Diam kau. Kalau bukan karenamu, dengan bakat dan penampilan, bagaimana aku bisa jatuh? Harus bergantung pada belas kasihan orang lain. Untuk bertahan hidup, aku terlahir untuk menjadi superior. Oh, benar. Kepala pelayan di luar, ingat untuk menyingkirkannya untuk jangan biarkan dia merusak rencanaku. Kepala pelayan baik. Mengerti. Aku mengerti. Sudah kubilang pada jangan ada kontak denganku. Baik. Aku mohon pada jangan mempersulit Ellie. Dia adalah putri kandungmu. Apa katamu? Malam itu, 23 tahun yang lalu, aku tahu kau punya keluarga. Aku tidak pernah berpikir akan mengganggu hidupmu. Bertintin, t'es la berlalu. Aku tidak pernah meminta apapun darimu. Tapi Ellie, dia adalah darah dagingmu sendiri. Anya, biarkan dia mendapatkan sedikit rasa hormat. Di depan teman-teman sekelasnya, aku mohon padamu. Singunazi Bianquejam.
Benar-benar rumah mewah kelas atas. Aku benar-benar melihat sesuatu hari ini. Di negara ini, Istana Zitan ini, jika berani menjadi yang kedua di antara rumah-rumah mewah, tidak ada yang berani mengaku sebagai yang pertama. Wow, ini adalah pesona rumah mewah nomor 1. Ini. Mungkinkah ini barang legendaris yang bernilai lebih dari 100 juta rupiah? Piano kayu kuno yang bisa memainkan musik menakjubkan? Hati-hati jangan menyentuhnya. Barang-barang di sini semuanya adalah harta karun langka. Nona muda. Apa kau yakin ingin pergi ke arah sana? Dasar udik, ini rumah aku bisa pergi kemanapun aku mau. Tapi arah sana adalah toilet. Bukankah kau baru saja pergi ke sana? Kau memata-mataiku? Apa aku tidak boleh mencuci tanganku lagi? Silakan saja. Teruslah berpura-pura, jangan berhenti. Apa yang kau lakukan bersembunyi di sini? Jika kau tidak keluar sebagai pelayan, bagaimana aku bisa memerintah? Pelayan-pelayan lain di rumah keluarga terkaya? Aku tidak pernah melayani orang lain. Aku hanya bekerja di toilet ini. Aku takut tidak bisa melakukannya. Kau harus melakukannya, bisa atau tidak. Keluar sekarang. Mana kuncinya? Ini kunci rumah. Kau bisa pergi kemanapun kau. Nona, bagaimana katamu? Kalau itu toilet di sana, kau terlihat sangat akrab dengan tempat ini. Hanya orang udik. Ketika kau datang ke tempat semegah ini, kau pasti akan melihat-lihat kemana-mana. Kucing buta menangkap tikus mati. Benar, Nona muda. Kau benar, jika hari ini bukan karena Nona muda, kita mungkin tidak akan bisa melihat tontonan seperti ini. Ya, Nona muda benar. Aku hanya kucing buta yang menangkap tikus mati. Hanya saja aku sudah lama di sini dan belum melihat siapapun untuk mengambil minuman. Rumahmu sangat besar. Selain pelayan di pintu, mengapa aku belum melihat pelayan lain? Sempurna. Minuman semua orang hampir habis. Hampir habis. Bisakah kau mengisinya lagi? Ya, aku sedikit haus. Pelayan. Sini. Pergi tuangkan air. Baik, aku akan langsung menuangkan air. Nona muda, pelayanmu itu terlihat sangat konyol. Canggung dan lambat, tidak punya akal sehat, tidak terlihat pintar. Cepat. Apa kau buta? Kau menumpahkan air ke tangan Nona muda. Bagaimana kau bekerja? Cepat minta maaf. APA maksudmu, APA? Cepat minta maaf. Oh, Nona muda, aku sangat menyesal. Berlutut dan minta maaf, Nona muda. Bagaimana dia bisa berdiri saat mendengarkanmu? Berlututlah. Berlututlah. Sangat tidak berguna. Cepat pergi. Aku pernah melihat pelayan ini sebelumnya. Dia pasti pelayan keluarga kita. Mara-mara. Yang ditanam Ellie di rumah, itu dia. Astaga, Nona muda, kita akhirnya sampai di sini. Hanya untuk minum air putih, apa kau tidak menyiapkan foie gras dan sashimi kilas atas? Seperti kita akan mendapatkan hidangan istimewa hari ini. Benar sekali, jarang sekali berkunjung ke rumah Nona muda. Kita seharusnya bisa melihat banyak bahan-bahan langka. Ya, ada cukup banyak. Pilihan. Cepat masak. Baik, aku pergi sekarang. Nona muda, Istana Zitan bahkan tidak punya koki profesional dan kau masih menyuruh pelayan ini memasak? Koki sedang Tepat sekali. Hari ini adalah pesta ulang tahun orang terkaya. Bagaimana bisa tidak ada koki? Ya. Lain kali. Aku pasti akan mengundangmu dan menjamu kalian dengan bahan-bahan terbaik. Nona muda, jika aku jadi kau, mengenai hal-hal yang tidak kau ketahui, aku akan lebih sedikit bicara. Kau bilang koki lalu, menyajikan hidangan lezat. Bagaimana kau akan menanganinya nanti? Apa urusanmu? Cepat masak, kau tidak punya akal sehat. Aku pergi sekarang. Segera. Oh, tidak perlu hari lain. Mari kita lakukan hari ini. Dikirim lewat udara saat fajar, foie gras princess, dan daging sapi wagyu hitam kelas atas. Begini caramu menjamu tamu dengan bahan-bahan dasar. Lepaskan tanganmu. Siapa yang menyuruhmu menyentuh barang-barangku? Itu semua bahan-bahan kelas atas. Mataku telah terbuka. Ya, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Bagaimana? Dia tahu. Di mana Istana Zitan menyimpan makanannya?
Siapa tahu, mungkin itu hanya kebetulan saja. Benar, Nona? Kalau dia tidak menemukan ini, bukankah kita akan melewatkan pesta ini hari ini? Ya, hari ini adalah pertemuan yang sangat penting. Nona, Anda tidak enggan untuk berbagi hal-hal baik seperti ini, kan? Bagaimana? Bagaimana mungkin? Ambil, siapkan di dapur dan bawa ke sini. Tidak bisa. Ellie, tidak, Nona, benda ini terlalu mahal. Kalau ketahuan, kita tidak akan sanggup membayarnya. Apa yang kukatakan adalah perintah. Kenapa banyak omong kosong? Ellie Lee, kau sudah keterlaluan. Pelayan ini sudah sangat tua. Bagaimana bisa kau memukulnya? Aku mendisiplinkan pelayanku sendiri. Apa urusanmu? Pelayanmu? Apa kau yakin ini rumahmu? Omong kosong. Bukankah ini rumahku? Tapi rumahmu? Cukup. Aurora, berhenti menggonggong. Nona sedang mendisiplinkan pelayannya. Mau dia memukul atau memarahi, itu bukan urusanmu. Berhenti ikut campur, pergi sana. Baiklah. Ellie, kau benar-benar sedang berakting. Kau ketajahan berakting, kan? Aku meminjamkan rumah ini padamu, dan kau benar-benar mulai menganggapnya seperti rumahmu sendiri. Jauhkan tangan kotormu dari, sudah kubilang, ini adalah piano termahal di dunia. Bisakah kau membayarnya kalau kau merusaknya? Sialan. Bahkan piano termahal sekalipun. Dimaksudkan untuk dimainkan. Apa kita harus memperlakukannya seperti harta karun dan hanya menyembahnya? Aurora, berhenti berpura-pura. Apa kau akan mati kalau tidak menyombongkan diri? Orang udik sepertimu, apa kau pernah menyentuh piano? Hanya orang seperti Nona, yang tumbuh besar dikelilingi musik, yang bisa menikmati pendidikan kelas atas semacam ini. Itu benar, Nona sudah belajar dengan guru-guru terkenal. Sejak kecil, pada usia 10 tahun, dia mencapai Grade 12 Piano. Tahun berikutnya, dia memenangkan penghargaan tertinggi dunia piano. Penghargaan tertinggi dunia piano. Kompetisi piano internasional. Chopin. Oh, Nona, kau benar-benar luar biasa. Kenapa kau tidak memainkan sebuah lagu untuk kami sekarang? Agar si udik ini, Aurora, bisa tahu perbedaan antara burung phoenix dan burung pegar. Ini. Oh astaga, mungkinkah Nona? Kau tidak bisa bermain? Apa urusanmu? Apa kau tidak mendengar apa yang mereka katakan? Nona sudah memenangkan penghargaan musik sejak kecil. Apa kau tuli? Nona, mainkan sebuah lagu. Biarkan si udik ini belajar pelajaran. Ayo. Nona. Ya, Nona, tolong mainkan sebuah lagu. Mainkan sebuah lagu. Nona, mainkan sebuah lagu. Oh, itu mengerikan. Kau hanya tidak menghargai seni. Menurutku Ellie bermain sangat baik. Ya. Kalian benar-benar memujinya. Kalian sudah kehilangan semua rasa malu. Bermain seperti itu, dan kalian masih berani memujinya? Kalau kau begitu hebat, mainkan sendiri. Mari kita lihat apakah kau bisa menghasilkan musik surgawi. Kalau tidak bisa, aku akan menyuruh seseorang mencabut jari-jarimu satu persatu. Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan pada APA. Itu musik sejati. Kau benar-benar sedang berakting. Hanya dengan berpose, membuatmu berpikir kau seorang master musik? Cara gadis ini bermain piano, aku merasa sangat akrab. Oh, luar biasa. Ini benar-benar solo piano terindah yang pernah kudengar. Ya, ini benar-benar indah. Aku benar-benar terpukau. Si udik ini ternyata bermain cukup baik. Kau adalah Nona. Kau adalah Nona. Nona? Aku adalah Nona. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi. Kau sangat tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah kecil. Bagaimana bisa aku punya ibu yang tidak berguna seperti itu? Berhenti, Ibu. Karena Anda adalah staf Istana Zitan, Anda seharusnya tahu aturan di sini. Pencurian tanpa izin atau mengambilkan sivila akan berujung pada tindakan hukum dan hukuman penjara. Mazuk Ponjara? Karena Anda sudah sangat tua, saya tidak ingin mempersulit Anda. Saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi. Ellie, apa dia benar-benar pemilik di sini? Apa dia putri orang terkaya? Sebenarnya apa yang kau inginkan? Aurora, haruskah kau membuat masalah di sini? Kenapa kau selalu memicu konflik? Siapa yang benar dan siapa yang salah akan ditentukan. Ellie, karena kau putri orang terkaya, kita sudah tiba di rumah orang terkaya. Jadi di mana orang terkaya itu? Kapan dia datang? Orang terkaya? Oh, kau kan putri orang terkaya. Kau tidak tahu keberadaannya. Kau selalu bisa menelepon dan bertanya, kan? Atau kau takut?
Terima kasih telah menghubungi layanan pelanggan. Halo, Ayah. Perjamuan akan segera dimulai. Kenapa Ayah belum datang? Ayah sibuk? Baiklah, kalau begitu, lanjutkan saja. Aku tidak akan mengganggu Ayah. Lihat, Ayahku bilang dia sibuk dan menyuruhku untuk menjaga kalian semua dengan baik. Benar. Semuanya, orang terkaya, dia menangani banyak urusan. Wajar kalau dia sibuk. Iya, sibuk itu wajar. Wajar. Benarkah? Aku belum pernah mendengar itu sebelumnya. Bagaimana kalau aku juga menelepon untuk melihat apakah itu benar-benar kebetulan? Jangan banyak bicara, Aurora. Nona sudah bilang dia tidak bisa menghubungi orang terkaya. Kau pikir kau bisa menghubunginya? Kau bold tertawa, tapi menyuratku. Aku benar-benar bisa. Ayah, ada apa? Putriku sayang, Bukankah hari ini ulang tahunmu? Kenapa kamu tidak di rumah? pesta ulang tahun, bukankah itu nanti malam jam 8? Itu diadakan? Sepertinya ada seseorang yang berinisiatif memajukan pesta ulang tahunmu. Oh, begitu? Camus dit Mana ses 40. Aku di rumah, dan orang ini juga bilang, bagaimana jika dia putrimu? Apa kamu punya anak rahasia? Dazar Bajingan. Aku akan segera kembali sekarang. Dari rumah ke istana, kenapa jauh sekali? Villa Tuan terlalu besar, luasnya puluhan ribu hektar. Mem. Sampaikan perintah, mulai hari ini, pindahkan villa ke pintu masuk istana. Apa Camus tidak tahu? Ini telah menunda saya untuk bertemu putriku. Baik-baik. Sampaikan perintah, pindahkan villa ke pintu masuk istana. Dia benar-benar berakting dengan baik. Siapa bilang dia menelepon siapa? Aku yakin dia tidak bisa menghubungi siapapun. Lihat ini, pembohong ini. Dia benar-benar menelepon ayahnya. Kamu dan ayahmu semua, pembohong yang buruk. Masih berlagak kuat. Ya, orang seperti tidak pantas berada di tempat semewah ini. Nona, suruh seseorang mengusirnya. Kamu di rumahku, dan kamu ingin mengusirku? Orang seperti yang bau kemiskinan. Segera keluar. Keluar. Ya, keluar, keluar. Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Keluarga lu ada di sini. Keluarga lu? Keluarga lu hanya kalah dari keluargamu, keluarga Li, dan pasar mereka, selalu di luar negeri. Memang, semua tamu hari ini berasal dari keluarga terkemuka. Enaka, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berjejaring dengan mereka. Kamu di sini. Ini ibuku. Hello, Bibi. Jadi ini istri yang tiba-tiba kamu nikahi? Ja. Istri apa? Oh, begitu. Pantas saja dia begitu sombong. Jadi dia menempel pada keluarga lu. Aku tidak tahu. Kukira dia menggunakan trik. Oh, trik apa yang bisa dia punya? Oh, Nyonya, jangan tertipu oleh yang kecil ini. Dia hanya wanita murahan, yang sudah bercerai. Wanita yang tidak diinginkan putraku. Apa? Dia sudah bercerai? Finn, kamu menemukan wanita yang sudah bercerai? Ceraikan dia segera. Ibu, aku tidak keberatan dengan hal-hal ini. Kamu tidak keberatan? Reputasi keluarga lu kami keberatan. Menantu perempuan keluarga lu kami bisa menjadi wanita biasa, tapi tidak pernah wanita murahan yang sudah bercerai. Ceraikan dia segera. Kukira, Apa yang dia banggakan? ternyata, Dia menemukan keluarga lu sebagai pendukungnya. Sayangnya keluarga lu bahkan tidak menganggapnya serius. Adapun kian-kian kami, dia mengandalkan dirinya sendiri. Menempel pada yang berkuasa. Dan bahkan tidak mempertimbangkan apakah kamu pantas. Dia bahkan tidak pantas membawa sepatuku. Siapapun yang menikahinya akan sangat tidak beruntung. Pembawa sial. Kalian semua, Diam, urusan keluarga lu kami. bukan untuk kalian campuri. Ibu, karena aku ingin menikah, aku tidak akan bercerai. Kita akan membahas ini saat kita kembali. Apa katamu? Aku bilang, Aurora adalah wanitaku. Kamu tidak bisa mengendalikan itu. Keluarga lu juga tidak bisa. Dan tidak ada orang lain yang bisa. Sayapmu sudah tumbuh kuat. Jika keluarga lain tahu kamu menikahi pecundang seperti itu, apa yang akan terjadi? Tidak PA, aku di sini. Hari ini adalah pesta ulang tahun Tuan Caleb. Keluarga lu kami akan memberikan hadiah yang murah hati. Mari kita mulai dengan tanda penghargaan ini. Silakan nikmati. Ini adalah giok yang keluarga lu kami beli dengan harga mahal di Myanmar. Hilau tembus pandangnya jarang terlihat di dunia. Aku sudah menyiapkan Maotai berusia seabad. Ini, Anda lihat, tidak ada hubungannya dengan uang. Aurora, kamu tidak membawa hadiah. Aku menyiapkan. lihat dia, berpakaian sangat buruk. Apa yang mungkin bisa dia bawa? Kurasa dia mungkin diizini hari ini. Untuk mengambil kembali apapun yang berharga, yang bisa dia temukan. Miskin atau tidak, kita harus lihat untuk tahu.
Heini. Adalah hadiahku. Aku bilang, selama bertahun-tahun, kamu sudah mengambil cukup banyak uang dariku, bukan? Dan kamu membawa kotak rusa ini, apa kamu tidak malu? Dia hidup dari pria. Dia menghabiskan semua uangnya. Jadi wajar dia harus membeli barang rongsokan untuk diberikan kepada orang lain. Mengandalkan pria bukan gayaku. Lagi pula, sejak aku masih muda, aku tidak pernah kekurangan uang. Sebaliknya, beberapa orang yang jelas-jelas mengandalkan wanita untuk maju dan bertekad mengandalkan wanita untuk mencapai mobilitas sosial, berlegak-sok benar dan bermoral, mencoba mengklaim moral yang tinggi. Oh, baiklah. Baiklah, bagus sekali. Sangat menyentuh. Aku ingin melihat dengan mulut sebesar itu, harta apa yang bisa kamu hasilkan. Ini, hadiah ini, Bajemer. Mungkin tidak terlihat berharga. Tapi bagi pemilik villa ini, di mata mereka, memberi mereka seluruh dunia, tidak akan sebanding. Benda ini, anak TK bisa menggambar lebih baik. Kerasa, dia hanya di sini untuk mempermalukan diri sendiri. Kamu tidak mampu, jadi jangan repot-repot. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Finn, apa kamu lihat? Dia tidak punya uang. Keluarga Lukami bisa mentolerirnya, tapi di rumah orang terkaya, memberikan sesuatu seperti ini benar-benar tidak sopan. Bukankah sudah kubilang tentang pesta ulang tahun Tuan Caleb? Aku akan hadir. Hadiahmu tidak cukup. Harus punyaku. Ani. Wanita seperti ini tidak hanya miskin, tapi pikirannya juga bermasalah. Di rumah seorang Taipan terkemuka, kenapa dia menyukai lukisan murahan seperti itu? Bahkan lukisan Van Gogh yang terkenal tidak akan berarti apa-apa bagi seorang Taipan. Sungguh memalukan, membawa aib bagi rumah. Lihat, bukan hanya aku yang meremehkanmu. Aurora adalah istriku. Hadiahnya seharusnya secara alami dipersembahkan olehku. Aku tidak butuh hadiahmu. Orang terkaya tidak akan menyukainya. Aku dengar orang terkaya menyukai lukisan terkenal di Eropa. Aku akan membelinya sekarang juga. Kau bahkan tidak percaya padaku? Tapi sudah kubilang, Hideo, orang terkaya pasti akan menyukainya. Sama sekali tidak diragukan. Baiklah, aku percaya padamu. Finn, kudengar kau seorang jenius bisnis, baru berusia awal 20-an. Namun kau mengendalikan separuh kekayaan kota Makmur. Melihatmu hari ini, bukankah kau sedikit naif? Sangat bodoh. Kau benar-benar perkaya wanita ini? Mengawal, tampar dia. Finn Lu, Baroninnya kau. Ini bukan rumahmu, ini rumah orang terkaya Li. Dimanapun itu, kau tidak bisa menindas wanitaku. Lagi pula, karena ini persembahan hadiah. Orang terkaya Li bahkan belum tiba. Dia bahkan tidak tahu apa yang disukainya. Kau benar-benar berpikir orang terkaya, yang sudah melihat semua mahakarya, akan menyukai barang. Tingkat taman kanak-kanak ini, Aku selalu berpikir Finn, tidak terjangkau bagiku. Dunia bisnis membicarakan betapa hebatnya diri. Tapi sekarang, kau tidak istimewa sama sekali. Jika orang terkaya melihatnya nanti, kau hanya punya uang. Jika aku punya lebih banyak uang darimu, aku akan melakukan yang lebih baik. Hanya kau, dengan barang yang kau bawa ini. Kau ingin bersaing denganku? Berdasarkan seleraku dalam memilih wanita, yang 10, 100, 1000 kali lebih baik dari dan kau. Hanya sampah ini. Jika orang terkaya melihatnya nanti, dia pasti akan menyalahkanmu. Itu masih harus dilihat. Sudah kubilang, itu pasti akan menimbulkan kemarahan. Ini adalah sifat manusia. Semakin kaya orang, semakin mereka berdiri di puncak piramida. Mereka memiliki kekayaan, koneksi, latar belakang, dan wanita yang cukup. Yang benar-benar mereka hargai adalah dua kata, hormat. Kau belum mendapatkan semua ini. Bagaimana? Kau tahu, orang-orang di puncak piramida menginginkan ini? Aku belum mendapatkannya sekarang, tapi aku akan segera mendapatkannya. Kau mungkin tidak akan pernah. Hanya lukisanmu. Ketika orang terkaya melihatnya, kau mungkin bahkan tidak punya keberanian untuk hidup. Apakah aku punya keberanian? Yukin kau yang menentukan. Kutahu, jika kau menunda-nunda apa konsekuensimu, putriku akan segera kembali. Tuan Li, ada sesuatu yang lebih penting dari itu. Yaitu, bahkan jika langit runtuh, putriku lebih penting dari itu. Tuan Li, hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Banyak selebriti telah mengirimimu hadiah. Tak ada satu hadiah yang lebih penting. Yaitu 10.000 hadiah, gunung emas dan perak. Semua uang di dunia. Status di puncak dunia. Semua itu jika digabungkan. Tidak sebek. Putriku memanggilku ayah. Tuan Li, ini dari putrimu. Tuan Li, putrimu mungkin mengalami hidup yang sulit beberapa tahun terakhir ini. Uang yang kau berikan padanya, dia gunakan untuk mensponsori siswa. Jadi, dia mungkin tidak punya uang untuk membeli hadiah yang lebih baik. Apa yang kau tahu? Ini adalah hadiah terbaik. Mama sudah pergi. Hanya krayonku yang bisa menahannya di sini. Aurora, ini semua salah ayah karena terlalu sibuk. Ayah tidak punya waktu. Jika ayah tidak sibuk, mama tidak akan pergi. Ayah jahat. Aku tidak mau ayah. Dia memaafkanku.
Dia akhirnya memaafkanku. Lukisan ini adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Ketika orang terkaya tiba nanti, mari kita lihat bagaimana dia akan menghadapimu. Dan kau, pria ini, akan ditangani bersama. Keluarga Lu, kau harus mengerti. Keluarga Li adalah mitra penting. Keluarga Lu MU. Jika bukan karena dukungan keluarga Li, apakah keluarga Lu MU akan berada di tempatnya sekarang? Fin Lu, seleraku dalam memilih wanita. Lebih baik dari Aurora. Kenapa kau berdiri di sana? Keluar dari istana Zitan ini. Keluar. APA, hadiah favorit orang terkaya adalah gambar krayon ini? Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang terkaya menyukai hal semacam ini? Mengapa tidak mungkin? Aku adalah pemilik manor ini. Aku adalah putri orang terkaya. Ayahku menyukai hadiahku. Itu sangat wajar. Omong kosong. Bahkan jika orang terkaya menyukainya, Dia akan menyukai APA yang Eli kita. berikan padanya. Maaf, Eli, katakan sesuatu. Aku tahu kau marah. Ayo. Seseorang menghina nona muda, telanjangi gadis kecil ini, dan usir dia. Jangan. Jangan takut. Apa kau tidak mendengarku? Ketika orang terkaya Li tiba nanti, Apakah tidak takut? dia akan menyalahkanmu. Mungkin dia sibuk. Karena itu, nak, mari kita pergi bersama. Siapa yang berani menindas putri di keluarga Liku? Orang terkaya Caleb Li. Tuan Li. Dia pasti di sini untuk mendukung Ellie. Calon ayah mertua. Halo, senang akhirnya bertemu dengan Anda. Saya, calon menantu Anda, Mason Sang. Senang bertemu Anda untuk pertama kalinya. Mohon bimbingannya. Ya, pesan. Kita semua adalah keluarga. Putra saya Mason adalah pemuda yang berbakat. Dia dan nona muda sangat cocok. Benar-benar ditakdirkan bersama. Jangan khawatir. Setelah kita menjadi keluarga, saya akan memperlakukan dan merawat seperti putri saya sendiri. Camus Mason Zhang. Calon ayah mertua, sepertinya Anda mengenal saya. Kalau begitu saya benar-benar diberkati. Bajangan. Orang terkaya, apa Anda salah orang? Anda Andayong. Mengganggu putri saya? Saya? Anda mengusirnya dari rumah. Ini salah paham. Berani-beraninya kau memanggilku ayah mertua? Kami ibu dan anak telah memperlakukanmu dengan baik. Mohon minta ayahmu untuk mengampuni nyawa Pesan, kami. tolong hentikan. Pesan. Eli. Kami telah memperlakukanmu dengan baik. Mohon minta ayahmu untuk mengampuni nyawa kami. Aurora, putraku. Telah berbuat salah pada nona muda dan menerima hukuman yang begitu berat. Tidakkah kau akan segera berlutut dan memohon ampun pada nona muda? Siapa yang perlu memohon ampun? ITU bilang pasti. Yalang. Hak apa yang kau miliki untuk bicara di sini? Berani Nyako. Besan, jangan khawatir. Orang ini sudah tidak diakui oleh keluarga Zhang kami. Berani-beraninya kau memukul seseorang? Memang dia yang kupukul. Jangan khawatir. Besan orang ini tidak menghormati nona muda. Akan kubunuh dia sekarang juga untuk melampiaskan amarahmu. Seseorang. Apa perintahmu, Tuan? Berikan dia besar. Hadiah besar? Oh, ada hal bagus seperti itu? Besangku, kau terlalu baik. Berani-beraninya kau memukul tuanmu ada di sini. Besanku, kendalikan anjingmu ini. Benar, dia harus diatur. Kau dengar itu? Tuanmu bilang dia ingin mengurusmu. Kau tamat, tunggu saya kematian. Berapa penghasilanmu sebulan? 50.000. Dan kau? 100.000. Apa kalian semua tidak makan? Mana kekuatannya? Maaf, Tuan. Kenapa kalian tidak bertindak cepat? 10.000 per tamparan. 10.000 setiap tamparan. Kaulah yang membuat nona muda meminum obat herbal itu. Kaulah yang tidak punya kebijaksanaan. Kau tidak bisa membedakan yang asli dari yang palsu. Kau menjelat yang berkuasa dan menjejak yang 5. Kau pantas mati. Mungkinkah dia? Dia adalah nona muda. Li yang asli, Ellie. Aku katakan sesuatu untukku. Kau putriku? Aku. Orang terkaya, aku bersedia menjadi putri angkat. Cocu Cup Quantique. Selama miliarder itu bersedia, aku bisa melakukan apa saja. Sayangnya, di balik kulit manusia ini, Ada Tiyong Buzuk. Putriku. Selama bertahun-tahun, dia tidak menggunakan sepeser pun dari, dan diam-diam mendukungmu. Kau tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tapi kau juga memalsukan identitasnya, dan menghancurkan keluarganya. Bahkan, di yayasan, kau memojokkannya. Anak ayam, tahu cara membalas budi. Serigala penyendiri, masih tahu berterima kasih. Kau hanyalah seekor rubah. Tidak pantas mengenakan kulit manusia. Miliarder, aku benar-benar ingin menjadi putri. Aku tidak sengaja melakukannya. Mengapa beberapa orang terlahir dalam kekayaan?
dan punya uang untuk dihabiskan seumur hidup. Mengapa aku hanya bisa meringkuk sudut-sudut masyarakat? Aku tidak menginginkan miliarder. Tolong terima aku sebagai putri angkatmu. Aku mohon, aku bisa memanggil Aurora, kakak. Aku bisa menghormatinya seumur hidupku. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak tahu kau mendukung. Jika aku tahu bahwa kau mendukung, bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Kau tidak salah. Kau dekat, kau takut berdiri di puncak piramida. Kau takut bahwa nanti kau harus mencari uang dengan usahamu sendiri. Kau delusi tentang memasuki pintu keluarga Lee kami. Selama kau memaafkan, aku akan menanggalkan pakaian untuk aku bisa menyajikan teh dan apa saja. Sayangnya, kau tidak pantas. Beberapa tahun terakhir ini, kau menghabiskan uangku untuk membeli ponsel terbaik dan pamer kepada teman-teman sekelas. Kau membeli pakaian terbaru dan berpura-pura kaya di luar, menggunakan kematian ayahmu untuk memeras emosiku, untuk membuatku membantumu. Setiap kali aku membantumu, yang kudapatkan sebagai balasan adalah ketidaktahuanmu. Berterima kasih. Hati sombongmu ini semakin lama semakin membengkak dan bahkan ingin menggantikanku melampaui batasmu. Beri aku kesempatan lah. Aku tahu aku salah. Memberimu kesempatan untuk apa? Untuk pergi dan menyakiti orang lain? Seseorang. Aurora Lee, kau tidak memberiku jalan keluar. 100.000 rupiah sebulan juga sesuatu yang kudapatkan dengan kemampuanku sendiri, mengerti? Dia benar-benar nona muda keluarga Lee. Aku melewatkan. Orang hebat seperti APA. Ibu salah. Ibu seharusnya tidak memaksamu punya anak. Pulanglah bersama ibu. Itu semua salah paham. Ibu paling menyukaimu, paling menyukai Aurora. Semua wanita di luar sana tidak bisa dibandingkan dengan Aurora kita. Kau baru saja bilang, siapa dirimu? Aku ibumu. Aku tidak mengenali. Nak, cepat bujuk istri. Dia salah paham tentang kita. Sayang, aku mencintaimu. Tolong maafkan aku. Beri aku kesempatan. Menantuku yang baik. Ibumu lihat saja keluarga Zhang kita. Biarkan keluarga Zhang kita membawa kejayaan bagi leluhur kita. Ayah, maafkan aku. Itu salahku. Aku seharusnya mendengarkanmu sejak awal. Bagus kau kembali. Bagus kau kembali. Para pengganggu ini, tangkap mereka semua. Kirim mereka ke kantor polisi dan membusuk di penjara. Ya, tunggu. Beberapa masalah belum selesai. Bukan? Masalah apa, Tuan? Tuan, apa kau masih menganggap Tuan, di matamu? Comment bawa mereka ke dalam rumah bangsawan? Bukan? Tuan, aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Ini semua salah wanita ini. Wanita ini adalah Ibu Ellie. Aku membuat kesalahan saat itu dan dia tidak sengaja hamil. Tuan, tolong beri kami kesempatan lagi. Tuan, aku akan memberimu kesempatan. Terima kasih, Tuan. Nama kesempatan ini ada di penjara. Kesempatan untuk bertobat di penjara. Bawa mereka semua pergi. Sampaikan perintahku. Dunia bisnis akan secara permanen menyingkirkan keluarga Zhang, Mason Zhang, dari jajarannya, membuat mereka tidak punya tempat di tanah ini. Tidak. Tuan, kau tidak bisa melakukan ini pada Penjaga, bawa mereka pergi. Sedangkan kau, Nona, aku berada di posisiku sekarang. Dengan dukunganmu, aku akan hancur. Tidak bisakah kau membantuku? Zhang Dongliang hanyalah seorang pria. Dia sampah. Aku tahu dia punya karakter buruk. Itulah mengapa aku mendekatinya. Aku ingin kau melihat warna aslinya. Jadi kurasa aku harus berterima kasih padamu. Penjaga, bawa dia pergi juga. Aurora Lee, kau hanya jalang. Selain kaya, kau bukan apa-apa dibanding aku. Tuan Lee, ini Fin Lu dari keluarga Lu, putraku. Begitu. Kedua keluarga kita punya kerjasama, dan sekarang kita punya pertunangan. Karena kau di sini hari ini, kenapa kita tidak langsung menikah saja? Menikah? Kejon Biraon abayong Kobi Karakan? Tuan Lee, apa maksudmu? Seperti mereka, Anyala. Orang sombong dengan sedikit uang. Beraninya kau bicara begitu, kau harus mempertimbangkan status keluarga Lu kami di Kota Jaya. Status? Aku akan mempertimbangkannya dengan sangat hati-hati. Beritahu semua proyek di Kota Jaya untuk memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Lu. Beraninya kau? Oh, benar. Kau baru saja mengingatkanku. Nah, begitu dong, kurasa kau pasti menderita Alzheimer. Kota Raya, Kota Sejahtera, Kota Jaya, Kota Utara. 12 kota. 10 seluruh negeri,
dit seluruh Asia, dan bahkan dunia. puis tu sconses à Kerja Samadongon Keluargalu. Kara. Seperti yang kubilang, kau bahkan tidak bisa meremehkan putriku. Tingshan, ayo kita pergi. Bu, ibu bisa pergi. Apa yang akan kau lakukan? Kurasa paman benar. Kita tidak boleh meremehkan orang. Dan kita tentu saja tidak bisa mengukur segalanya dengan uang. Tapi aku ibumu. Tapi aku punya nilai-nilaiku sendiri. Baiklah. Paman, izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Cukup. Tidak perlu perkenalan. Anak ajaib bisnis nomor 1 kota Jiangche yang pada usia 20 menarik modal global. Ayaku. Sangat menghargaimu. Tapi saat aku memilih seseorang, aku tidak peduli hal lain. Aku hanya fokus pada karakter. Ayah, biasanya saat dia bersama, dia tidak, kalau aku putrimu, tapi dia sama sekali tidak membensiku. Paman, waktu adalah obat terbaik untuk membuktikan segalanya. Aku akan membuktikannya padamu. Pertama, aku menyukai Aurora. Karena dia baik dan berhati murni. Kedua, terlepas dari apakah aku punya uang atau tidak, apakah aku berdiri di Gunung Tai atau di dasar sungai, dalam hidup ini, aku hanya akan mencintainya. Ketiga, dan yang terpenting, aku punya cukup waktu dan kesabaran untuk bersikap baik pada Aurora. Dan mendapatkan persetujuanmu, Paman. Anak ini berbeda dari pria lain. Penilaian ayahku memang benar. Bagus. Aku akan lihat seberapa besar kesabaranmu. Perjamuan ulang tahun akan segera dimulai. perjamuan ulang tahun sekarang dimulai.